Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Dion berdiri bersama Ri di luar dunia batin Akademi Acaccia dengan linglung. Di langit, dia melihat kata-kata berapi-api yang masih menyala, sepertinya menarik minatnya. Dion tersenyum pada dirinya sendiri, menarik. Ri memukul bahunya, jangan menatapnya terlalu lama. Apakah kamu mencoba mengeluarkan matamu dari rongganya? Bahkan para tetua tidak tahan untuk tinggal di kastil. Dion terkekeh, tidak menjelaskan apapun. Dia sudah tidak mempercayainya sekalipun hari ini, apa gunanya menambahkan jumlah itu. Tapi, karena penasaran, dia ingin mendengar pendapat orang-orang tentang kata-kata di langit. Terakhir kali itu pasti tidak ada. Apa yang telah terjadi? Ri menatap kata-kata itu dengan kesal. Pria Zaltar yang sombong itu baru-baru ini mewujudkan jiwanya. Jadi, aku yakin kamu memahami kesombongannya sekarang. Dion tersenyum, benarkah? Apakah hal seperti ini selalu terjadi? Dion benar-benar tidak tahu apa yang terjadi selama manifestasi. Dalam buku yang dia baca dari Akademi Acaccia, dia mengetahui sistem peringkat dan totem, tapi dia belum melakukan penelitian cukup jauh untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang betapa langkanya beberapa hal ini. Pada dasarnya, meskipun mengetahui bahwa ada 10 kuadran, Dion tidak tahu seberapa sering setiap kuadran muncul. Ri menghela nafas, sayangnya, tidak, totem kastil dihancurkan, membawa serta sejarah ribuan tahun. Yang tersisa hanyalah kata-kata itu. Hancur. Tiba-tiba Dion teringat pada totem kuno yang muncul di hadapannya, jadi menurut mereka itulah yang terjadi padanya. Ri dan Dion mulai melayang menuju ke arah panti asuhan. Bagaimana dengan perwujudanmu? Di kuadran mana milikmu? Dion telah menantikan untuk melihat perwujudan Ri karena penasaran, tapi, dia tidak membutuhkannya untuk menginjak-injak Ores. Terlepas dari kenyataan bahwa Ores mengira Ri menang dengan serangan diam-diam, Dion yakin bahwa dia tidak pernah membutuhkan hal seperti itu. Ri tersenyum misterius, aku belum mewujudkan jiwaku. Kata-kata Ri membuat mata Dion berbinar penuh minat. Karena dia belum mewujudkan jiwanya, bukankah itu berarti hal itu sulit dilakukan? Artinya, manifestasinya, setelah dirilis, akan menjadi cukup kuat. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa ini adalah hal yang pahit bagi Ri. Dia merasa masih puluhan tahun lagi untuk mewujudkan jiwanya. Dia khawatir, sama seperti pamannya sang raja, dia akan menghabiskan waktu berabad-abad hanya untuk sukses. Dia tidak pernah mengatakan hal ini kepada siapapun, banyak keluarga besar membenci keluarga Acaccia. Permusuhan ini semakin meningkat dengan hilangnya raja. Jika jenius lain pada level itu tiba-tiba muncul, bukankah dia akan meminta kehancurannya sendiri? Itu hanyalah rahasia lain yang harus dia simpan. Namun, mungkin kamu hanya perlu beberapa kali mencoba untuk berhasil. Mengingat aurora bawaanmu, kata Ri. Dion mengangguk sebagai tanda terima, lalu tiba-tiba dia menatapnya. Awalnya, dia menganggap dirinya memiliki aurora bawaan. Tapi, dengan kata-kata Ri, dia menyadari betapa pentingnya hal itu. Kamu tahu, aku cukup ahli dalam alkimia, berapa persentase auroramu yang terbangun saat ini? Ri membeku mendengar kata-kata Dion. Dia sadar bahwa arai alkimia Dion telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai-sampai dia sudah bisa menandingi beberapa ahli terbaik di pulau mereka. Jika dia bisa membangkitkan auroranya ke tingkat yang lebih tinggi, bukankah dia bisa mewujudkan jiwanya lebih cepat? Dengan hancurnya buku tebal itu, tidak ada seorang pun yang bisa memahami atau merasakan betapa kuatnya perwujudan Ri jika dia melakukannya di dalam gua yang ditinggalkan ibunya. Dengan kepadatan jalur pemurnian di dalamnya, hampir tidak ada yang bocor sama sekali. Tapi, Ri tersenyum pahit, auroraku telah terbangun hingga 30%, tapi setelah titik itu menjadi jauh lebih sulit. Bahkan pemimpin perkumpulan mendekati 40% paling banyak, dan mereka telah membuang semua sumber daya mereka ke dalamnya, yang sebenarnya merupakan salah satu alasan mengapa layanan mereka begitu mahal. Dion tersenyum. Dia sadar sepenuhnya bahwa dia bisa menggunakan teknik kondensasi pilnya untuk menciptakan apa yang Ri cari. Bagaimana mungkin Sekte Rusa Surgawi tidak memiliki banyak pil kebangkitan aurora? Ini akan menjadi permainan anak-anak untuk membangkitkan aurora Ri hingga 60%, apalagi 40%. Kamu akan segera menjadi bagian dari pasukanku kan? Mengapa aku tidak ingin bawahanku menjadi lebih kuat? Jangan khawatir tentang itu. Ri menendang bagian belakang lututnya,
tertawa sendiri saat dia hampir kehilangan keseimbangan. Siapa bilang aku bawahanmu? Terakhir kali aku memeriksanya, kamu menggunakan garis keturunanku untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam operasi militer selain sebagai korban. Mengapa kamu tidak berlutut sebagai penghargaan? Dion terkekeh, sepertinya ada yang tidak ingin auroranya terbangun. Dion memandang ke langit, berpura-pura mengabaikan Ri. Kamu kekanak-kanakan. Aku pasti akan memberitahu Lila kecil bahwa kakak laki-lakinya menindasku. Ri mendengus sambil menyilangkan tangan di depan dada. Dion mengangkat alisnya, akulah anak itu. Baiklah, baiklah. Wakil Komandan Ri, serahkan pada panglimamu, kita akan menyelesaikan untukmu. Dion menepuk dadanya dengan anggun. Ri menatap Dion dengan tatapan meremehkan tapi mengabaikannya. Jadi, apakah kamu tidak akan memberitahuku lebih banyak tentang operasi militer tersebut? Ri menarik napas dalam-dalam, sepertinya dia benar-benar berasal dari alam fana manusia. Siapa yang tumbuh di sini tanpa mengetahui tentang operasi militer tersebut? Sebenarnya cukup sederhana. Kehendak dan tingkat yang lebih tinggi, adalah hal yang paling penting di antara seluruh alam semesta. Namun, mereka terbatas dan dibangun berdasarkan hukum alam semesta tersebut. Misalnya, ada banyak kehendak kekeyakinan yang hanya ada di alam semesta ini. Kehendak seperti itu mempunyai batas yang tidak dapat ditingkatkan kecuali keyakinan tersebut menyebar ke alam semesta lain. Namun, pada saat yang sama, kehendak seperti itu, yang bergantung pada iman, termasuk yang paling misterius dan kuat. Mereka sangat menentukan skalanya, sehingga seringkali para ahli yang paling berkuasa memilih untuk menggunakan kehendak seperti itu. Dion mengangguk, sekali lagi memikirkan kembali kompas Feng Shui Meiying. Dia telah membaca tentang Tiongkok kuno sebelumnya dan memahami dengan jelas fakta bahwa tradisi Tiongkok kuno berasal dari alam semesta ini. Sayangnya, peningkatan kekuatan kehendak hanyalah salah satu aspek dari operasi militer, dan lebih buruk lagi, hal ini dianggap relatif tidak penting dibandingkan dengan alasan utamanya. Ri menarik napas dalam-dalam, sepertinya berusaha menahan ketegangan Dion. Energi setiap alam semesta terus-menerus menuju keadaan yang tidak dapat digunakan. Energi esensi dari pengumpulan esensi, energi suci pada tahap suci, energi celestial pada tahap celestial, seiring berjalannya waktu, para ahli di tingkat ini menjadi semakin berkurang bukan karena kita menjadi kurang berbakat, namun karena energi yang diperlukan untuk mencapai ketinggian tersebut menjadi semakin langka. Mata Dion berkilat dengan kesadaran yang tiba-tiba, bukankah itu sama identik konsep kematian panas di dunia manusia? Di alam fana manusia, terdapat hukum fisika yang mereka yakini menentukan alam semesta. Salah satu hukum tersebut adalah gagasan bahwa segala sesuatu terus-menerus bergerak menuju kekacauan yang lebih besar. Di permukaan, ini tampak seperti sebuah konsep sederhana. Misalnya, kamar Anda entah bagaimana menjadi berantakan seiring berjalannya waktu meskipun Anda sudah berusaha. Sayangnya, teori ini juga mempunyai implikasi yang jauh lebih penting. Kecuali Anda menggunakan energi untuk membersihkan kamar Anda, ruangan akan semakin berantakan. Namun, energi yang Anda gunakan semakin berkurang jumlahnya. Pada akhirnya, tidak akan ada lagi energi yang tersisa untuk memperbaiki kekacauan tersebut. Hal ini dikenal sebagai kematian panas. Keadaan di mana alam semesta tidak lagi mempunyai energi untuk melakukan usaha. Namun kemudian Dion tiba-tiba memikirkan hal lain, apakah ini terkait dengan perluasan planet ini dan penurunan kepadatan energi? Atau apakah itu benar-benar berbeda? Karena akhir yang tidak dapat dihindari ini, pihak yang berkuasa terus-menerus ingin menindas pihak yang lemah untuk menghentikan kultivasi mereka. Namun, pada saat yang sama, mereka ingin menjadi lebih kuat untuk mengatasi tujuan yang tak terelakkan ini. Ini adalah perjuangan terus-menerus untuk tidak ingin tertinggal dari musuh dengan tidak berkultivasi, dan gagasan bahwa berkultivasi juga menyebabkan kematian Anda. Dion merenung sejenak, jadi, bagaimana penaklukan alam semesta membantu hal ini? Sejujurnya, pertanyaan ini memiliki jawaban yang sangat sederhana, tapi Dion hanya ingin memastikan kebenarannya. Ri sepertinya memahami hal ini dan tidak menggodanya, semakin banyak alam semesta yang kamu taklukkan, semakin banyak ruang yang kamu miliki untuk menghindari akhir yang tak terelakkan. Ada ahli-ahli sejati di luar sana, ahli-ahli yang begitu kuat sehingga mereka bisa hidup di alam semesta sendiri, para ahli yang keyakinannya tersebar di ribuan alam semesta, para ahli yang hanya peduli untuk memastikan bahwa mereka tetap hidup sebagai makhluk paling kuat yang pernah ada. Darah Dion mendidih. Bukankah makhluk maha kuasa ini adalah eksistensi persis seperti yang diimpikan oleh manusia di alam fana? Untuk menguasai ribuan alam semesta.
Untuk memiliki kehidupan triliunan demi triliunan di ujung jari Anda. Dan masih menginginkan lebih. Sombong sekali. Betapa kuatnya. Dan Dion hanya ingin menjadi salah satu dari mereka. Asteris. Kakak, Lila kecil berlari ke pelukan Dion dengan menggemaskan. Dia sudah lama mengganti pakaian compang-campingnya, dan malah mengenakan warna favoritnya, merah muda. Lila telah berkali-kali mengatakan bahwa hanya boleh ada satu warna merah jambu, jadi Dion melakukan yang terbaik untuk mencocokkan warna favoritnya saat dia membuat semua gaunnya. Dia bisa saja membelikannya beberapa untuknya, tapi Lila suka melihatnya menggunakan arai, dan dia mengambil kebebasan untuk menambahkan perlindungan ekstra untuk gadis kecil itu. Mata berlian merah jambu Lila yang besar berbinar saat dia menepuk wajah Dion dengan tangan mungilnya. Ri terkikik, matanya berbinar saat melihat interaksi mereka. Mengapa kamu lama sekali datang mengunjungiku? Lila cemberut. Dion menggaruk kepalanya dengan canggung, sedikit rasa bersalah menggerogoti hatinya. Maafkan kakak, aku akan lebih sering mengunjungimu. Oke. Oke, Lila sepertinya tidak ingin membuat Dion merasa tidak enak, jadi dia langsung setuju sambil melingkarkan lengannya di lehernya. Ri cemberut ke samping, jadi kamu hanya ingin kakak laki-lakimu, dan melupakan aku. Lila kecil segera melompat turun, melompat ke pelukan Ri. Dion hanya bisa menyaksikan dengan getir saat adik perempuannya mengkhianatinya demi musuh. Dion menepuk kepala Little Black, melihat sekeliling ke ruang tamu yang luas, setidaknya kamu tidak akan meninggalkanku kan sobat. Little Black menjilat tangan Dion hampir sebagai penegasan. Dia sudah menjadi besar, tanduknya bahkan mulai menonjol sedikit lagi, menciptakan benjolan yang jelas di kedua sisi kepalanya. Dan menariknya, sisik putih di tengah keningnya bertambah besar lebih cepat dibandingkan bagian tubuhnya yang lain. Melihat seorang wanita tua dengan rambut dan mata abu-abu masuk, Dion berdiri untuk menyambutnya. Nyonya Everdeen, terima kasih atas semua kerja kerasmu, senyum Dion lembut. Dia telah melihat semua kesulitan yang Everdeen lalui untuk menafkahi anak-anaknya. Itu melampaui apa yang harus dia lakukan. Wanita tua itu berkedip, tapi tersenyum dengan senyuman keibuan, dengan senang hati Tuan Muda Sacharo. Apalagi yang saya inginkan di hari tua saya. Dion terkekeh, jangan katakan itu, orang-orang akan mulai mengira kamu sudah tua. Wanita muda dengan kehidupan yang begitu panjang di depannya tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Meskipun Nyonya Everdeen tahu Dion hanya mengatakan hal-hal ini untuk menyenangkannya, kemurnian di matanya sepertinya membuat semua orang ingin berpegang pada setiap kata-katanya. Bahkan Nyonya Everdeen hanya bisa tersipu malu. Ri memutar matanya melihat ini, kamu bahkan tidak akan membiarkan orang tua lolos dari rayuanmu. Nyonya Everdeen membungkuk kepada Dion, maaf Tuan Muda, masih banyak hal yang harus saya tangani. Saya harap Anda menikmati waktu Garuda bersama Lila kecil. Pastikan dia kembali untuk pelajaran besok, katanya tegas, tidak menyisakan ruang untuk berdebat. Dion tersenyum mendengarnya, tidak keberatan sama sekali. Itu membuatnya teringat pada ibunya sendiri, memberinya sedikit kehangatan di dalam. Berjalan kembali ke Ri, Lila dan Little Black, Dion merenungkan sesuatu. Kamu penduduk asli di sini Nona Ri, apa yang harus kita lakukan hari ini? Kita bisa pergi dan mencari tempat makan yang enak. Lalu kita bisa pergi ke gua bersama Little Lila. Menurutku dia ingin melihatku membuat pil untuk auroramu, bagaimana menurutmu? Ri mendengus, kalau kamu sudah membuat rencana, kenapa repot-repot bertanya padaku? Meski begitu, sepertinya ada kesepakatan diam-diam di antara mereka bahwa tidak akan ada masalah jika Lila pergi ke gua. Dion menyeringai, baiklah, aku masih ingin kamu mengantar kami ke restoran yang bagus kan? Oh, dan aku bangkrut, jadi kamu harus mentraktirnya. Kamu seharusnya cukup kaya sebagai putri kepala sekolah kan? Ri cemberut, inikah caramu merayu Madeleine Sapientia? Membuat dia membayar semuanya. Lila kecil mengedipkan mata merah mudanya yang besar dengan cerdas, Madeleine Sapientia. Apakah itu kakak iparku, kakak? Dion mencubit pipinya, tentu saja. Suatu hari aku akan mengajakmu menemuinya. Lila kecil bertepuk tangan, yay. Kakak luar biasa. Kakak ipar juga seharusnya begitu. Ri menyempitkan pandangannya ke arah Dion, menggunakan tangannya yang bebas untuk mencubit pinggangnya, kamu tidak boleh berbohong kepada gadis kecil. Oh, Dion mengusap sisi tubuhnya dengan senyum pahit di wajahnya. Kakak tidak berbohong, dia mengatakan yang sebenarnya, Lila berkata dengan percaya diri, kamu juga harus percaya padanya kakak, kenapa kamu bilang dia berbohong? Dia bertanya sedikit bingung. Ri mengangkat alisnya, tapi mencium kening kecil Lila,
menyebabkan gadis kecil itu terkikik, sepertinya sudah melupakan pertanyaannya. Dion tersenyum, menepuk kepala Little Black, mereka kembali menuju kota. Asteris. Di dalam kota, mereka berjalan di jalan batu giok dan marmer. Lila kecil duduk di punggung Little Black, menepuk-nepuk kepalanya dan melihat sekeliling dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia berada di dalam kota. Meskipun kota Elfin tidak memiliki tembok dan menyatu dengan desa-desa di pinggirannya, status sosial telah memberikan tekanan tersendiri pada masyarakat miskin, terutama anak yatim piatu seperti Lila kecil. Ketika Dion bertanya kepada Lila tentang masa lalunya, dia sedikit menangis, tetapi memberanikan diri untuk meneruskan ceritanya. Orang tuanya tidak terlalu berkuasa, jadi mereka bertindak sebagai prajurit untuk operasi militer. Karena gaji yang rendah, Ibu Lila tidak punya pilihan selain ikut perekrutan juga. Biasanya Lila bertemu orang tuanya mungkin setahun sekali. Meski begitu, karena usianya, dia hanya bisa mengingat satu interaksi dengan mereka masing-masing. Dalam operasi militer baru-baru ini, karena apa yang disebut Ri sebagai ketidakmampuan seorang tuan muda, yang namanya bahkan Ri tidak mengetahuinya karena kesalahan seperti ini sering terjadi, orang tua Lila meninggal. Pada akhirnya, yang dimiliki Lila hanyalah nama depannya, bahkan tidak bisa mengingat nama keluarganya. Dion hanya bisa menghela nafas. Dia sangat bersemangat untuk memimpin dan membuat namanya terkenal, tapi dia bahkan tidak menyadari bahwa dia adalah seorang anak yang tidak memiliki pengalaman. Akankah dia menggunakan kehidupan orang tua yang memiliki anak seperti Lila hanya untuk memajukan dirinya? Bagaimana jika dia melakukan kesalahan, sehingga mengorbankan nyawa pasukannya? Dion tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup pengetahuan. Dia tidak tahu apa-apa tentang lingkungan gerbang, dan lebih buruk lagi, tidak memiliki pengetahuan tentang taktik militer. Untuk menambah masalah yang sudah ada, Ri memberitahunya informasi yang mengejutkan, hukum gerbang tidak dapat diprediksi dan terus berubah. Bagaimana dia bisa merencanakan dengan baik dan bersiap jika gurun bisa menjadi daratan es dalam sekejap mata? Bagaimana jika tanah di bawah kaki mereka runtuh menjadi jurang energi luar angkasa yang tak berujung? Bagaimana jika struktur spasial gerbang yang lemah menyebabkan dunia warisan muncul? Tiba-tiba, Anda harus menghadapi masalah tidak hanya dari alam semesta lain, tetapi cobaan apapun yang melibatkan dunia warisan. Wajah Dion menunjukkan fokus mutlak saat dia memikirkan semua hal ini. Dalam 6 bulan antara sekarang dan operasi militer pertamaku, aku akan mempelajari segala hal yang perlu dipelajari tentang operasi militer. Apa yang dimiliki Sekte Rusa Surgawi pada mereka? Apa yang Kerajaan Elfin miliki pada mereka? Apapun yang bisa aku temukan, aku tidak bisa menyerah untuk ingin membuat namaku dikenal. Tapi, aku sangat yakin bisa memastikan jumlah sekutu yang mati sesedikit mungkin. Ri memperhatikan ekspresi serius Dion dari profil sampingnya, mendesah dalam hati, setidaknya dia tahu untuk menganggap ini serius. Operasi militer bukanlah sebuah permainan. Nasib seluruh alam semesta pada dasarnya ada di tangan anak-anak. Dan mengapa? Karena kita jenius. Seberapa egoisnya itu? Apakah tidak seorang veteran yang lebih tua dan berpengalaman, meskipun mungkin agak lambat dalam kultivasi, dapat memimpin pasukan dengan lebih baik daripada kita? Tawa ringan membuat Ri keluar dari pikirannya. Dia menoleh dan menemukan Dion tersenyum pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba merasakan keinginan untuk memukulnya. Apa yang lucu? Aku baru saja memikirkan betapa lucunya mereka menyerahkan segalanya ke tangan remaja dan anak-anak muda. Apa mereka tidak tahu kalau kita sedang murung? Bagaimana jika pemimpin pasukan lawan itu cantik? Apakah perhatianku tidak akan teralihkan? Ri akhirnya tidak tahan lagi dan meninju bahu Dion. Kamu. Dan di sini aku pikir kamu akhirnya akan menganggap sesuatu dengan serius sekali ini. Dion terkekeh sambil mengusap bahunya. Penampilannya yang ceria berubah menjadi penuh perhatian. Jangan khawatir Ri, aku akan memimpin operasi militer terbaik dalam sejarah dunia persilatan. Tidak realistis bagiku untuk menyelamatkan semua orang. Beberapa akan mati. Tapi, aku berjanji mereka tidak akan dilupakan. Ri, menyadari bahwa Dion tidak bercanda lagi, menurunkan tangannya dan tersenyum, asalkan kamu tahu. Dion terkekeh, tapi tiba-tiba teringat sesuatu, jika gerbang tidak mengizinkan siapapun yang lebih tinggi dari pengumpul esensi, bagaimana kamu menaklukkan alam semesta lain? Jelas sekali bahwa alam semesta itu semuanya memiliki ahli yang melampaui tingkat kultivasi itu. Bukankah kita semua akan mati jika pergi ke sisi lain? Ri mengangkat alisnya, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Semua gerbang memiliki menara kunci di dalamnya.
Mengontrol lebih banyak menara utama berarti memiliki kontrol yang lebih baik atas gerbang. Jika ada satu alam semesta yang mengendalikan semua menara utama sekaligus, gerbang tersebut sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi mereka. Mereka pada dasarnya bisa mengendalikan hukum gerbang sesuai keinginan mereka. Lebih banyak menara utama memungkinkan kamu memiliki tingkat kendali yang lebih tinggi. Hanya tingkat kendali tertinggi, yang berarti kendali atas semua menara utama, yang memungkinkanmu mengubah batas kultivasi gerbang. Yang kemudian memungkinkanmu menyerang dengan pasukan ahli sungguhan. Seringkali pada titik inilah beberapa alam semesta memutuskan untuk bernegosiasi. Kontrol penuh atas sebuah gerbang merupakan ancaman yang terlalu besar. Jadi, terkadang klan tersebar. Contohnya adalah klan Dewa Sapientia dan bahkan kami para elf. Tak satu pun dari kita berasal dari alam semesta ini. Hanya saja pada suatu saat, beberapa leluhur kami menguasai sebuah gerbang, yang memungkinkan kami berpijak di sini. Dion memasang ekspresi bingung, apakah ini kehidupan nyata, atau video game? Ini jelas merupakan konstruksi buatan manusia. Alam semesta tidak mungkin secara spontan memutuskan semua ini kan? Meskipun Dion mengatakan ini, itu masuk akal baginya. Klan Dewa Sapientia memiliki banyak cabang utama, namun bukan satu kesatuan yang kohesif. Jika ya, bukankah mereka akan memerintah alam semesta ini dan bukannya klan Dewa Kerajaan? Dion baru-baru ini mengetahui bahwa klan Dewa Kerajaan bukanlah nama sebuah klan, melainkan peringkat penguasa sebuah planet. Oleh karena itu, jika klan Dewa Sapientia benar-benar berasal dari alam semesta ini, maka tidak masuk akal jika klan manapun selain klan mereka menjadi klan Dewa Kerajaan di planet ini dan setiap planet lain di alam semesta ini. Meskipun begitu, jika mereka mengendalikan setiap planet di alam semesta tertentu, mereka akan dikenal sebagai klan Dewa Raja. Ri hanya bisa menertawakan kata-kata Dion, aku kira suatu saat, namun jutaan tahun yang lalu, seseorang mengira ini akan menjadi permainan yang menyenangkan untuk ditonton. Ah, terserah, aku punya waktu untuk memikirkan semua ini secara perlahan. Untuk saat ini, bagaimana kalau kamu memberitahuku kemana kamu menghilang selama beberapa hari itu? Aku merindukanmu. Dion cemberut seolah dia benar-benar terluka oleh ketidakhadirannya. Ri memutar matanya, jangan khawatir tentang apa yang aku lakukan selama waktu luangku. Meski begitu, aku berjanji akan membawamu berkeliling perkumpulan. Aku tidak akrab dengan perkumpulan pandai besi atau alkimia, tapi perkumpulan formasi, aku bisa membantu dalam hal itu. Dion mengangguk. Dia telah membuat pilihan sadar untuk berkontribusi sebanyak yang dia bisa kepada perkumpulan tersebut sehingga pasukannya akan memiliki perlengkapan terbaik. Dia sudah menjalani hidup mereka dengan sangat serius. Tiba-tiba, suara lila kecil terdengar dari atas Little Black, kakak, aku ingin pergi ke sana. Tangan kecilnya yang gemuk menunjuk ke arah menara di kejauhan. Ketika Dion menyadari apa yang dia lihat, dia tertawa kecil, sepertinya aku akan mentraktirmu hari ini, katanya sambil menatap Ri secara misterius. Ri mengangkat alisnya, melihat ke arah restoran di kejauhan, anggur surga. Kamu bangkrut, bagaimana kamu mampu mentraktirku di sana? Itu mungkin restoran termahal di pulau itu, bahkan jutaan batu aslimu tidak akan cukup. Selain lila kecil, kita tidak berpakaian cukup formal. Dion tersenyum, jangan khawatir tentang semua itu, ayo pergi. Ri memandang Dion dengan aneh, tapi tetap mengikuti. Apa yang ingin kamu pakai? Dion bertanya pada Ri. Memakai, apa maksudmu? Yah, karena kamu bilang kita tidak berpakaian pantas, tidak bisakah aku membuatnya begitu saja? Kilatan nakal muncul di mata Dion. Oh, tapi kita tidak punya tempat untuk berganti pakaian, dan aku tidak punya pakaian formal. Ri tahu dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi, dia tidak menyukai pakaian yang feminin, sama seperti Dion yang tidak suka memakai apapun kecuali celana olahraga dan kaos. Itu mengingatkannya pada sesuatu yang tidak ingin dia pikirkan. Dion memperhatikan ekspresi Ri dengan penuh minat. Dia bisa melihat ada sesuatu yang mengganggunya, tapi dia tidak tahu bagaimana pertanyaannya bisa menimbulkan perasaan rumit seperti itu. Dion tersenyum, kalau tidak mau, masuk saja seperti ini. Dion mengeluarkan kemeja putih dan menutupi tubuhnya. Menggulung celana olahraganya hingga betis dan mengenakan cendana jepit biasa, dia meletakkan tangannya di belakang kepala dan berjalan ke depan tanpa peduli pada dunia. Ri menghela nafas, kita bisa pergi ke tempat lain saja. Apakah kamu sangat menikmati dipandang rendah? Dion terkekeh, aku ingin melihat bagaimana mereka meremehkan kita ketika mereka menyadari alasan aku bisa mentraktirmu hari ini,
senyuman Dion cerah, seolah mengikis semua keraguan Ri. Lila kecil tetap tidak menyadari semua ini. Dia menggunakan Little Black seperti kuda poni pribadinya, mengendarainya dari satu kios ke kios lain setiap kali dia menemukan sesuatu yang menarik di pasar pinggir jalan. Dion terkekeh sambil tanpa malu-malu menyuruh Ri membayar semua yang diminta Lila. Meski begitu, Ri sepertinya tidak bisa mengatakan tidak kepada gadis kecil itu, malah dengan senang hati menurutinya. Segera, mereka telah mencapai pintu depan anggur surga kerajaan Elfin. Benar-benar tidak cocok dengan lingkungan sekitar mereka, seekor binatang buas, 2 elf, dan seorang manusia masuk. Sama seperti pendirian di kota anggur surga ini juga dikelompokkan ke dalam tingkat kultivasi, meskipun memiliki lebih banyak lantai. Alih-alih 4 set 10 lantai, anggur surga ini memiliki set kelima, sesuai dengan tahap Sein dan bahkan lebih banyak lagi makanan lesat. 5 set 10 lantai sebenarnya merupakan standar di sebagian besar anggur surga, hanya saja kota anggur tidak memerlukan set terakhir itu karena para ahli di level itu jarang sekali pergi begitu dekat ke tepi benua. Lila kecil melihat sekeliling dengan mata terbelalak. Keagungan anggur surga benar-benar sesuai dengan namanya. Suasana muram, warna lavender dan merah, bahkan lampu gantung elegan yang memenuhi ruangan yang relatif sepi dengan kerlap-kerlip lembut, semuanya memuncak pada tampilan yang benar-benar anggun. Melihat masuknya kelompok 4 orang, banyak yang mengerutkan kening, tapi karena gangguan sebenarnya hanya seorang gadis kecil yang berseru dan banyak yang merasa terlalu dingin untuk bereaksi buruk. Oleh karena itu, mereka diabaikan. Banyak aturan anggur surga yang dipahami, namun tidak tertulis. Jadi, meskipun mereka dipandang rendah, tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkan sesuatu yang konkret untuk dijadikan acuan. Namun, ketika mereka menyadari bahwa anak laki-laki bercelana olahraga berjalan tanpa ragu menuju tangga yang berputar langsung ke tingkat tahap formasi, banyak yang mulai merasa kesulitan untuk tetap berada di dalam, bahkan Ri. Bukan karena orang-orang di lantai tanpa kultivasi tidak cukup kuat untuk naik ke atas, karena mereka memang kuat. Jika Anda tinggal di kota dan bisa datang ke sini, tidak diragukan lagi Anda setidaknya cukup kuat untuk melakukan itu. Namun, mampu untuk naik adalah dua konsep yang sangat berbeda. Ri segera menyusul Dion, berbisik di telinganya saat Lila kecil dan Little Black mengikuti di belakang. Apa yang kamu lakukan? Bukannya aku tidak punya cukup uang, tetapi kita berdua tidak punya kultivasi. Kita mungkin bisa mengambilnya secara paksa dengan tubuh kita dan sedikit menderita, tapi bagaimana dengan Lila kecil? Bahkan Little Black, apakah dia sudah memiliki kultivasi? Dion tersenyum acuh tak acuh. Dia hampir lupa bahwa Ri juga belum memulai kultivasi energi. Tapi itu tidak menjadi masalah. Bahkan jika dia tidak memiliki lencana pemilik, aurora miliknya telah mencapai tahap kelima. Dengan kata lain, dia memiliki wawasan tentang arai tingkat tuan. Bahkan formasi yang dibuat untuk menahan para ahli tingkat Sein akan terlihat jelas olehnya, apalagi formasi untuk para ahli tahap dasar. Ini karena meskipun aurora tahap kelima berhubungan dengan jiwa pada tahap awal pengumpulan esensi, untuk alasan yang sama seperti Dion dapat melihat melalui arai di anggur surga kota anggur, dia juga dapat melihat melalui ini, mereka hanya mensimulasikan tingkat tinggi arai, meskipun sebenarnya bukan level tinggi. Jika bukan itu masalahnya, mengapa lencana yang memberi Dion akses ke semua ini, hanya berada di level Grand Tuan setengah langkah. Tapi, dia memahami kekhawatiran Ri. Bukan karena dia lupa betapa kuatnya arai alkimia Dion, hanya saja dia sangat jelas tentang fakta bahwa apa yang dilihatnya hanya untuk matanya saja. Bisakah dia benar-benar memberi petunjuk kepada seorang gadis kecil tentang kemana harus melangkah? Dan apakah gadis kecil itu bisa mengikuti tanpa kesalahan? Saat Dion hendak menjelaskan dirinya sendiri, pingurugur surga terbuka. Aku tidak tahu mengapa kamu ingin mempertaruhkanku dalam hal ini, Lu Fon. Aku sudah lama lulus tes formasi level umum ketiga, aku lebih dari siap untuk mengambil langkah selanjutnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak dapat menyeberang ke tingkat 2 dengan menekan kultivasiku? Dion menoleh ke belakang dan menemukan sepasang pemuda berambut hitam berjalan masuk. Mereka mungkin lebih tua dari Dion. Hal ini juga menegaskan hal lain bagi Dion, anggota keluarga non-utama biasanya memiliki warna rambut dan mata yang lebih realistis. Hal ini juga berlaku untuk subkeluarga, meskipun mereka masih mempertahankan garis keturunan khusus mereka. Aku tidak menantangmu untuk melihat apakah kamu bisa melakukannya atau tidak. Jangan mudah melupakan persyaratannya, kita berlomba-lomba untuk melihatmu bisa lolos ke lantai 4 tingkat 2. Atau, paling tidak, lihat siapa yang bisa melangkah paling jauh.
Yang kalah mentraktir pemenang di tingkat kelima. Senyuman licik terlihat di wajah Lufon. Pemuda yang berbicara lebih dulu tampak gemas pada temannya, kenapa kamu konyol sekali? Tidak semua dari kita memiliki dana yang tidak ada habisnya. Apakah kamu ingin ayahku membunuhku karena menggunakan kreditnya lagi? Lufon menghela nafas, kamu sama pelitnya seperti orang tuamu, Erlan. Apakah menyenangkan berpura-pura seperti kamu miskin? Berhentilah merusak suasana. Erlan memutar matanya. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menyetujui tuntutan Lufon hari ini. Selama dia menang, itu tidak terlalu menjadi masalah. Tapi, dia menolak menghadapi kemarahan ayahnya. Segera, anak-anak itu mencapai kelompok Dion saat mereka hendak menaiki tangga. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka, sebelum dengan cepat berubah menjadi jijik. Ada aturan berpakaian yang tidak terucapkan di sini, Lufon berbicara dengan alisnya berkerut. Juga, sebuah nasihat, kamu tidak bisa naik ke atas begitu saja karena kamu ingin. Formasi adalah hal yang sangat kompleks, tidak bisa diterobos oleh sembarang orang. Dion menoleh ke arah Ri dengan tatapan bertanya-tanya. Tapi, dia mengangkat bahu, sepertinya memahami pertanyaannya, aku tidak menonjolkan diri. Semua interaksiku dengan perkumpulan formasi dilakukan melalui Tetua Agung Kroak. Ekspresi kesadaran melintas di mata Dion. Jadi, Ri tidak mengenal orang-orang ini meskipun dia akrab dengan perkumpulan formasi karena dia meminimalkan kontak itu. Ri semakin menjadi misteri bagi Dion. Dion tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, terima kasih atas nasihatnya, menoleh ke arah Lila kecil dan menepuk kepalanya dia berkata, ayo pergi, kakak akan memberimu sesuatu yang enak untuk dimakan. Lila kecil menganggukkan kepalanya yang menggemaskan sambil mengusap perutnya. Dion dan Ri menertawakan ini, tetapi Ri tetap khawatir tentang bagaimana Dion berencana menangani semua ini. Rasa frustrasi Lufon semakin bertambah, tapi dia merasakan tepukan di bahunya, abaikan mereka. Nanti mereka akan tahu, ayo kita lanjutkan kompetisi kita, kata Erlan tak lagi ambil pusing dengan Dion dan kelompoknya. Mereka saling berpapasan, tapi Dion tampaknya tidak terlalu peduli, malah memunculkan lencana yang familiar. Mata Ri berbinar saat melihat ini. Dia tahu bahwa keluarga yang lebih kaya bisa membeli lencana seperti ini. Inilah mengapa anak laki-laki sebelumnya tidak khawatir untuk mencapai lantai atas. Lencana itu seperti bentuk kredit yang dimiliki pemiliknya, hampir seperti kartu kredit eksklusif anggur surga. Ri bertanya-tanya berapa banyak kredit yang dimiliki Dion, tetapi dia bahkan lebih penasaran bagaimana dia mendapatkan lencana ini, apakah dia mendapatkannya dari tunangannya. Dion tidak menyadari semua ini. Yang dia tahu hanyalah dengan lencana ini, dia bisa makan sebanyak yang dia mau. Ketika dia melihat anggur surga di kejauhan, sebuah ide liar tiba-tiba muncul di benaknya. Ketika dia memikirkan kembali bagaimana dia begitu cepat meningkatkan pengembangan jiwanya dari tahap ketiga ke keempat, dia menemukan sesuatu yang membingungkan. Meskipun dia sadar bahwa kultivasi menjadi lebih sulit seiring kemajuannya, perbedaan kecepatan yang drastis sebelum dia mencapai tahap keempat dan setelahnya membebani dia. Tapi, sesuatu terjadi ketika Lila kecil menunjukkan menara di kejauhan. Bukankah dia sudah makan sampai kenyang di anggur surga tepat sebelum dia mengembangkan jiwanya? Dan itu hanya di restoran tingkat 4. Seberapa bermanfaatkah tingkat kelima? Dion menyeringai, siapa yang perlu mendapatkan uang untuk materi kultivasi ketika saya memiliki semuanya gratis di sini? Bukankah ini permainan anak-anak untuk menemukan sesuatu yang cukup baik untuk membantuku mengintegrasikan lebih banyak esensi darahku dan mempercepat pengembangan jiwaku? Selain itu, Dion menyadari jika dia sering membiarkan Lila kecil makan di sini, itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. Dia memandang Ri dan tersenyum memikirkan pada dirinya sendiri bagaimana dia akan membantu Ri juga jika dia berperilaku baik. Ri menatap Dion dengan aneh ketika dia tersenyum padanya, apa yang membuatmu tersenyum? Kamu akan memperlakukan wanita lain dengan sesuatu yang kamu dapatkan dari tunanganmu. Apa yang bisa dibanggakan? Dion terkejut sesaat sebelum menggelengkan kepalanya dengan getir, saya menang taruhan dengan murid pemilik restoran. Ri mengedipkan matanya, benarkah? Murid anggur surga harus berada pada tingkat kejeniusan yang tak tertandingi mengingat betapa kuatnya gurunya. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Dion berpura-pura terluka, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Sejujurnya, Dion belum menempatkan Iahus Finum pada levelnya sebagai seorang seniman bela diri. Mungkin karena dia marah padanya karena mengabaikannya di depan tunangannya, atau mungkin karena Iahus sangat menghormati Tuan Muda Klan Dewa, tapi bagaimanapun juga, Ri ada benarnya.
Jika dia diterima oleh pemilik anggur surga, dia tidak mungkin lemah. Apa yang Dion tidak tahu adalah bahwa Iahus tidak punya pilihan selain bersikap hormat kepada Tuan Muda Klan Dewa. Meskipun dia adalah murid pemilik resto, dia bukanlah satu-satunya murid. Dan, dengan ketidakhadiran gurunya, banyak yang lupa betapa kuatnya pemiliknya. Misalnya, Madeleine memberitahu Dion bahwa pemiliknya adalah ahli tingkat Saint, tetapi tidak ada yang yakin akan hal ini. Selain itu, seorang tuan tingkat Saint hanya cukup untuk menjadi tetua agung dari klan dewa dan tetua sederhana dari klan dewa kerajaan. Mengapa Tuan Muda Klan Dewa takut akan keberadaan seperti itu padahal klan mereka tidak takut? Terlebih lagi, Guru Iahus tidak bersifat konfrontatif. Yang membuat Iahus kecewa, gurunya benar-benar akan membunuhnya jika dia membunuh Dion karena alasan sepele karena pemiliknya tidak menginginkan murid seperti itu. Tapi, ketika seorang ahli tidak mendominasi, di dunia persilatan, mereka tidak layak untuk dipikirkan lagi. Ri memutar matanya melihat akting Dion. Aku menang karena dia mengira aku tidak bisa mencapai lantai atas karena aku tidak berkultivasi. Mata Dion bersinar dengan cahaya ungu kemasan. Tiba-tiba, formasi di dalam lencana itu menyebar, menutupi keempatnya. Dion menyeringai, mengedipkan mata pada Ri. Lila kecil bertepuk tangan gembira, mengikuti kakak laki-lakinya bersama Little Black. Ri hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri untuk berhenti meremehkan Dion. Segera, Dion dan kelompoknya berhasil menyusul Lu Fan dan Erlan yang bersaing. Mata mereka bersinar dengan warna putih pucat saat mereka perlahan menganalisis formasi di sekitar mereka. Tanpa aurora bawaan, mereka tidak hanya tidak memiliki warna emas Dion, mereka juga jauh lebih lambat darinya dalam menganalisis formasi. Faktanya, baru setelah Dion melewati mereka dan mereka mendengar tawa lila barulah mereka menyadari bahwa mereka telah dilewati. Kejutan mewarnai wajah mereka. Tiba-tiba mata Erlan bersinar dengan kilatan aneh, dia manusia. Ekspresi kesadaran muncul di wajah Lu Fan, jadi dia pasti datang dari benua itu karena suatu alasan atau lainnya, itu mungkin mengapa kita belum pernah mendengar tentang dia atau siapapun yang memberinya lencana itu. Dia mungkin memiliki guru yang baik yang meminjamkannya lencana kredit itu. Erlan mengangguk, matanya berkedip putih untuk melanjutkan analisisnya terhadap formasi, tidak masalah. Bukankah kita mempunyai akses yang sama? Tapi, dia tidak naik dengan kekuatannya sendiri, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita? Lu Fan bersenandung setuju, aku mendengar dia berbicara dengan gadis berambut biru tentang perkumpulan formasi. Mungkin dia berpikir untuk mengikuti tes formasi level umum pertama. Erlan mendengus dengan jijik, dia manusia, jarang sekali mereka memiliki kekuatan jiwa bawaan. Dengan kurangnya kultivasinya, apakah jiwanya akan berada pada tahap pertama? Dan bahkan jika dia secara ajaib memiliki kekuatan jiwa bawaan pada tingkat pertama yang lebih rendah, dia 1 tahun lebih muda dari kita. Apakah menurutmu Tuan formasi remaja ada di mana-mana? Berhentilah mencoba mengalihkan perhatianku, aku tidak mengizinkanmu menang. Lu Fan terkekeh, mengabaikan Erlan sambil melanjutkan setiap langkah dengan hati-hati. Mungkin jika keduanya tahu bahwa kekuatan jiwa bawaan Dion berada di puncak tahap ketiga, mereka akan menyelamatkan diri dari rasa malu di masa depan. Segera, kelompok Dion duduk di kamar pribadi di tingkat atas. Mereka harus berusaha keras untuk mencapai puncak untuk mendapatkan hak istimewa seperti itu, tetapi itu sangat berharga. Di sini, Dion bisa makan sebanyak yang dia mau dan menjauhi mata-mata. Selain itu, jika dia berfokus pada aspek kultivasi daripada aspek makanan, dia akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari makanan spiritual dibandingkan sebelumnya. Dion memasukkan lencana itu ke tengah meja bundar kayu ek, membalik menu seperti arai yang tampak bagi Lila sehingga dia bisa memilih apa yang diinginkannya. Mata Lila kecil berbinar. Karena tidak punya konsep uang, dia memilih apapun yang menurutnya enak. Meskipun hal ini membuat Ri berkeringat dingin, dia menyadari bahwa Dion tampaknya tidak keberatan. Little Black, meskipun tubuhnya besar, menemukan ruang yang cukup untuk berbaring dengan nyaman di atas meja, menunggu makanannya dengan sabar juga. Setelah Lila memilih semua yang dia inginkan, dia tersipu malu dan memberikan buku menu kepada Ri. Ri menatap Dion dan menemukannya sedang menatapnya dengan senyum lembut di wajahnya. Apa aku benar-benar dapat memilih apapun yang aku inginkan? Dion tertawa, tentu saja. Kita harus berterima kasih kepada murid pemilik restoran ini. Itu adalah lencana yang diberikan oleh gurunya, aku sudah menggunakan auroraku untuk memeriksa lencananya, tidak ada batasannya.
Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa pemiliknya hanya memberi begitu saja kepada murid-muridnya karena orang normal tidak bisa makan makanan sebanyak yang Dion bisa, apalagi makanan spiritual sebanyak itu. Tidak ada keraguan bahwa jika pemiliknya memiliki murid seperti Dion, dia akan memberikan batasan. Ri berkedip pada Dion, tapi akhirnya tersenyum, menerima kebaikannya. Dion menepuk kepala Little Black dan membantu Lila kecil menangani makanan yang dia pilih. Dia diam-diam menjauhkan minuman alkohol darinya, dan hanya mengizinkannya makan makanan yang paling lembut. Meskipun makanan spiritual tingkat tinggi bermanfaat, jika terlalu banyak dikonsumsi ke dalam tubuh yang lemah, dampaknya bisa sangat mengerikan. Jadi, meskipun dia membiarkan Lila memilih semua yang dia inginkan, dia hanya benar-benar membiarkannya memakan makanan tingkat rendah yang bisa ditemukan. Saat dia dewasa, dia akan mengizinkannya makan makanan spiritual tingkat lebih tinggi. Sama seperti kultivasi dan pekerjaan sampingan, makanan spiritual memiliki peringkatnya sendiri. Namun, makanan alami seperti buah-buahan, dipandang berbeda dibandingkan makanan siap saji seperti anggur. Misalnya, seni membuat anggur sebenarnya merupakan profesi sekunder, yang tingkatannya tidak hanya bergantung pada kualitas bahan, tetapi juga pengalaman pembuatnya. Banyak perhatian diberikan pada proses fermentasi dan pemurnian. Bahkan wadah dan prosedur penuaan pun merupakan hal yang paling penting. Jadi, anggur mengikuti sistem peringkat yang sama seperti alkimia arai. Namun, buah-buahan alami berbeda. Jelas tidak diperlukan pencipta untuk melakukan hal ini, jadi, mereka mengikuti sistem peringkat yang sama seperti yang dilakukan oleh para pemkultivasi. Buah yang sangat bermanfaat bagi ahli tahap dasar akan dikenal sebagai buah dasar. Buah yang bermanfaat bagi pejuang pada tahap pembentukan meridian dikenal sebagai buah meridian. Sedangkan tingkat yang lebih tinggi akan dikenal sebagai buah sari. Begitu seterusnya, dan seterusnya. Satu-satunya bagian penting terakhir yang Dion sortir dari ingatan tuannya adalah bahwa setiap makanan, baik yang dibuat atau dari alam, juga akan dipisahkan menjadi jenis kultivasi apa yang berguna. Baik itu tubuh, jiwa, atau energi. Dion hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mencaci dirinya sendiri karena mengabaikan hal ini sebelumnya. Untungnya karena esensi darahnya dan kondisi tubuh Madeleine, mereka tidak menderita karena memakan makanan spiritual tingkat tinggi. Tapi, dia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama pada Lila kecil. Saat Dion diam-diam memikirkan dirinya sendiri, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ri agak terlalu pendiam. Ketika dia melihat ke atas, dia merasa seolah jantungnya ditarik keluar dari dadanya. Duduk di hadapannya, diam-diam melihat menu, Ri tampak membeku dalam waktu, satu-satunya tanda bahwa dia sebenarnya masih di sini adalah jari-jarinya yang gemetar. Dia menatap menu dengan bibir bergetar. Matanya memerah saat dia mengertakkan gigi mencoba menahan sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari sisinya, "Kakak." Lila kecil sedang berdiri di sofa empuk yang mengelilingi meja bundar, menatap Ri dengan sedih. Ah! Ri sepertinya tersadar, melihat ke arah Lila yang khawatir. Ri gemetar saat Lila kecil memeluk kepalanya dengan manis, "Tidak apa-apa kakak." Dion menyaksikan adegan ini dengan kesedihan yang masih ada di hatinya. Dia perlahan berdiri, berjalan ke arah Ri dan duduk di sampingnya. Dia tersenyum pada Ri yang diam-diam memeluk Lila, masih tidak mau menangis. Dion melihat menu untuk melihat apa yang membuat Ri menjadi seperti itu. Di sana, muncul gambar buah berbentuk bunga yang indah. Warnanya dingin, biru es, dan kelopaknya tidak berbeda dengan buah lidah buaya dalam kata-kata manusia meskipun bentuknya jauh lebih halus dan rapuh. Bunganya terhampar dari tengahnya yang indah, berlapis kelopak demi kelopak dalam desain yang elegan. Dion tidak tahu kenapa, tapi dia tidak bertanya pada Ri apakah dia menginginkannya atau tidak. Dia hanya mengetuk layarnya, menyebabkan buah itu perlahan muncul di meja kayu ek bundar. Setelah menunggu beberapa saat dalam diam, Ri menarik Lila kecil ke pangkuannya. Sambil menepuk kepala gadis kecil itu, Ri menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit lebih baik. Dia menyeka air mata dari mata Lila kecil, tidak ingin gadis kecil ceria itu menangis. "Ini adalah buah yang, ibuku biasa potong untukku ketika aku masih kecil. Namanya tarian kelopak es. Ibuku sangat menyukai buah itu, sehingga dia menciptakan teknik pedang yang dinamai menurut namanya. Aku sudah lama tidak memakannya. Sebagian karena aku merindukannya, tapi juga karena hampir mustahil untuk makan dengan benar," ucapnya lembut. Dion memandangi buah itu, tatapan merenung di matanya, mengapa tidak mungkin untuk dimakan. Ri menghela nafas,
Setiap kelopak berisi buah sebenarnya di dalamnya, sehingga mengupas buah menjadi tugas yang hampir mustahil. Ada ratusan kelopak, hanya sedikit orang yang mau melalui kerumitan itu. Belum lagi lapisan kelopaknya rasanya pahit, tapi buah di dalamnya sangat tipis dibandingkan dengan buah lainnya. Kelopak itu melapisi daging buah. Jadi, jika kamu salah mengupasnya, kamu bisa mendapatkan buah yang rasanya pahit, atau tidak ada buah sama sekali. Dion merenungkan hal ini, dan tiba-tiba tersenyum, bagaimana ibumu mengupasnya? Ri tersenyum lembut mengenang, kultivasi pedangnya sangat mendalam, dia akan menggunakan pedangnya Ki untuk mengupas kelopaknya kembali, hanya menyisakan buahnya. Itu lesat. Dion tersenyum sambil mengulurkan tangannya ke tengah buah. Ri tampak bingung, apakah dia mencoba melakukan apa yang ibuku lakukan? Tidak mungkin dia memiliki kendali sebanyak itu. Namun tiba-tiba keraguan Ri sirna. Matanya melebar karena terkejut. Mata Dion bersinar dengan emas, mengingat salah satu arai pertama yang pernah dia kuasai, arai ruang. Keringat mengucur di dahinya saat arainya berkerut dan berubah bentuk, perlahan-lahan melapisi setiap kelopak bunga berwarna biru es. Lila kecil melihatnya, terkikik gembira saat dia melihatnya. Beberapa menit berlalu, dan tak lama kemudian, Dion berhenti, memandang ke arah Ri dengan senyum lebar. Hari ini, saya sajikan tarian kelopak es untukmu, Dion dengan lembut menggenggam batang tengah buah bunga, menariknya ke atas. Aroma manis memenuhi ruang pribadi. Rasanya seperti lavender yang dicelupkan ke dalam sari apel, memberikan sedikit sensasi gatal pada hidung mereka. Jus buah perlahan-lahan menetes dari daging yang sekarang berwarna merah muda saat Dion memegang kulit buah di tangannya. Tangan Ri gemetar saat dia perlahan mengambil kelopak, mengupasnya dan mengunyahnya dengan lembut. Air mata yang dia tahan akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Satu-satunya suara yang tersisa di ruangan itu hanyalah seorang gadis berambut biru yang terisak-isak karena bahagia dan rindu yang menyakitkan. Terima kasih, Dion. Ri memperhatikan dalam diam saat Dion bermeditasi dengan tenang. Kulitnya tampak memerah dari warna kecoklatan sebelumnya dan keringat mengucur di dahinya. Namun, meski dia kesakitan, senyuman lebar terlihat di wajahnya. Ri mengira Dion gila karena menikmati penderitaan metode kultivasi apapun yang dia jalani saat ini. Tapi, jika dia tahu dia tersenyum karena dia mendapatkan lebih banyak manfaat daripada yang bisa dia hitung tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, Dion akan kehilangan posisi lebih tinggi apapun yang baru saja dia peroleh di hati Ri. Namun, Lila kecil sudah makan sampai kenyang dan dengan senang hati bermain-main dengan Little Black. Makanan tersebut tampaknya juga memberikan manfaat besar bagi Little Black, karena bulu dan sisiknya bersinar dengan kilau murni. Bahkan pusaran putih yang menghiasi mantel indahnya tampak bersinar dengan cahayanya sendiri. Namun, Dion bisa dikatakan mendapatkan hasil maksimal dari pengalaman ini. Esensi darahnya, yang telah lama terhenti dalam integrasinya, telah didorong ke atas dengan keras. Kilin iblis dan esensi rusa surgawinya sudah mendekati 10% sementara esensi sage iblisnya meningkat hingga 2%. Awalnya, hal ini mengejutkan Dion karena menurutnya prosesnya akan memakan waktu lebih lama. Namun kemudian dia teringat kembali pada bulan-bulan pelatihan yang dia jalani. Dia tidak hanya menyiapkan persentase esensi yang baik untuk integrasi yang lebih mudah, tubuhnya sendiri juga menjadi lebih kuat, sehingga prosesnya tidak terlalu merepotkan. Sementara itu, Dion memesan lagi tarian kelopak es untuk dirinya sendiri karena itu adalah buah yang sempurna untuk menenangkan ketidakseimbangan esensinya yang mengamuk. Itu karena Dion menjadi semakin sadar betapa mendominasi esensi darah sage itu. Pertama, jiwanya telah mencapai tahap kelima tanpa masalah. Dion memahami fakta bahwa ini hanya mungkin terjadi dengan bantuan darah sage iblis. Jika bukan karena itu, bagaimana tubuh Dion mampu menangani jiwa yang begitu kuat? Alasan kedua adalah karena meskipun kekuatan jiwa Dion meningkat, dan kekuatan Aurora meningkat, dia masih tidak dapat menyembuhkan tubuhnya sendiri secara efektif. Meskipun cedera ringan tidak menjadi masalah, jika dia terluka seperti yang dia alami saat pembukaan dunia warisan lagi, bahkan dengan jiwanya yang membaik dia akan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk pulih. Ini berarti Dion tidak punya pilihan selain berinvestasi besar-besaran dalam penggunaan teknik kondensasi pil untuk membuat obat yang manjur untuk dirinya sendiri. Tapi, jika dia sudah menggunakan pil yang begitu kuat, apa yang akan terjadi jika dia mengintegrasikan lebih banyak lagi esensi darah sage itu? Pada akhirnya, Dion memutuskan untuk membuang semua ini dari pikirannya. Dia dengan mudah memilih kekuatan dibandingkan kekhawatirannya. Mungkin,
Suatu hari nanti, dia akan menjadi cukup kuat sehingga dia tidak perlu melakukan penyembuhan sama sekali karena dia tidak pernah terluka. Jadi, Dion memutuskan untuk tidak hanya mengintegrasikan sebanyak mungkin esensi Sage Iblis, tetapi juga kemudian menemukan esensi darah yang sama kuatnya untuk membantunya menyeimbangkan aura iblis. Asteris. Beberapa jam kemudian, Lila kecil masih asyik bermain dengan Little Black dan hari sudah lewat tengah hari. Namun, karena masih banyak cahaya matahari yang tersisa, Dion tetap memilih untuk membawa Lila kecil bersamanya dan Ri ke dalam gua. Dion menggeliat saat mereka keluar dari anggur surga. Otot dan tulangnya gemeretak dan mengerang. Atau, setidaknya itulah dugaan orang-orang yang seharusnya terjadi. Sebab, kedengarannya tidak seperti itu. Peregangan sederhana Dion terdengar seperti guntur yang teredam bagi orang-orang di dekatnya. Bahkan Ri mau tidak mau memandangnya dengan aneh. Ketika dia memperhatikan pandangan Ri, yang dilakukan Dion hanyalah nyengir, berpura-pura seolah kedipan mata menjelaskan segalanya. Ri memutar matanya saat dia melangkah ke platform arai Dion. Dia punya rahasianya sendiri, jadi dia tentu saja tidak berpikir Dion harus menceritakan apapun padanya. Segera, mereka mencapai sebuah gua yang familiar di kedalaman hutan. Dengan santai berjalan masuk, Dion memperhatikan genangan air yang sangat halus. Tapi, pikirannya menjadi terganggu saat memikirkan bagaimana Ri mandi di dalamnya, jadi dia memutuskan untuk memfokuskan pikirannya pada tugas yang ada. Lila kecil, kamu harus memastikan untuk tidak menyentuh air, oke? Itu berbahaya. Ri berlutut penuh kasih di depan Lila dan memberitahunya apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Lila kecil dengan patuh menganggukkan kepalanya sebelum melompat ke sisi Dion. Kakak, apakah kamu akan menggunakan lampu yang berkedip-kedip itu lagi? Dion terkekeh sambil mengusap kepala gadis kecil itu. Ya. Ini akan sangat membantu kakak perempuanmu. Kamu harus memberitahunya untuk berterima kasih padaku. Kepala Lila terangkat ke atas dan ke bawah dengan manis. Dia sangat berterima kasih pada kakak. Dion tertawa, mendudukkan Lila di sampingnya sambil mendongak penuh semangat. Little Black sepertinya menyukai gadis kecil itu, jadi dia meringkuk di sampingnya saat dia bertepuk tangan dengan gembira. Dasar gua ternyata nyaman, tetapi Dion masih membuatkan bantal untuk mereka duduki, tidak ingin Lila kecil merasa tidak nyaman. Ri, yang duduk di seberang Dion menatapnya dengan saksama, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Aku sudah memberitahumu betapa sulitnya pembukaan Aurora melewati 30% kan? Kalian yang memiliki Aurora bawaan terlalu berlebihan, katanya getir. Dion mendongak dengan penuh minat, oh, apakah ada yang lebih dari sekedar aku? Berapa banyak orang dengan Aurora bawaan yang kamu kenal? Ri menggelengkan kepalanya, seperti yang kubilang, Aurora bawaan belum pernah muncul di alam semesta ini selama ribuan tahun, tapi hal yang sama tidak berlaku di alam semesta lain. Ada dua yang aku tahu muncul saat operasi militer, mungkin masih ada lagi, aku tidak tahu. Alis Dion terangkat, seperti apa? Ri memutar matanya, kamu terdengar seperti gadis remaja yang suka bergosip menanyakan tentang kesukaanku. Dion menyeringai, oh, apakah kamu naksir? Lila kecil terkikik saat melihat Dion menggoda Ri. Ri, karena tidak mau menghukum Lila kecil, malah memilih menjentikkan dahi Dion, berhenti bicara omong kosong seperti itu. Siapa yang punya waktu untuk sesuatu yang konyol? Lila kecil menatap Dion dengan matanya yang besar dan berair. Kakak, percayakah kamu bahwa kakak tidak pernah menyukai laki-laki? Dia memberitahuku kapan dia datang berkunjung. Dia terkikik manis. Dion menyeringai, bukankah kamu bilang kamu tidak boleh berbohong kepada seorang gadis kecil? Lihatlah dirimu sekarang. Orang munafik. Ri mengerutkan alisnya, siapa yang berbohong? Dion tersenyum licik pada Ri tapi berhenti menggodanya. Ri hanya bisa menarik napas dalam-dalam, mencoba melupakan betapa menyebalkannya Dion, pemimpin operasi militer dengan Aurora bawaan berada di level yang berbeda. Dia berkata dengan lembut, mereka melihat begitu banyak medan pertempuran karena indera keenam mereka. Mereka memberikan dukungan terbaik yang bisa dibayangkan dengan kecepatan mereka dalam menciptakan arai, dan kecerdasan mereka biasanya dapat mencapai skala yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata pemimpin. Tatapan Dion berubah serius, jadi alam semesta lain, musuh terdekat kita, memiliki setidaknya dua, mungkin lebih banyak pemimpin di level itu, sementara kita tidak punya. Ri tersenyum pahit, kamu tahu kenapa ayahku bersedia menjodohkanmu denganku sekarang. Ini bukan hanya tentang kerajaan Elfin, ini tentang seluruh alam semesta. Dion merenungkan ini dengan tenang. Bukan karena dia tidak terlalu percaya diri, tapi dia juga orang yang realistis.
Dia tahu kapan saat yang tepat untuk mundur, dan kapan saat yang tepat untuk melangkah maju. Dia bisa menjadi sombong dan bahkan menghina di sini karena dia sangat jelas pada kenyataan bahwa jumlah orang seusianya yang bisa menyainginya dapat dihitung dengan satu tangan. Tapi, meski dia sangat yakin bisa mengalahkan satu pemegang aurora bawaan sendirian, bagaimana dengan dua pemegang aurora bawaan? Bagaimana jika dua yang muncul tidak semuanya bisa diakses oleh alam semesta saingan? Ri, memperhatikan perenungan mendalam Dion, senyum lucu terlihat di wajahnya, jadi Dion yang sombong akhirnya meragukan dirinya sendiri. Dion terkekeh mendengar kata-kata Ri, justru sebaliknya, aura iblis Dion mulai merembes keluar dari dalam dirinya, aku hanya berpikir bahwa aku akhirnya menemukan beberapa saingan yang layak. Ri memandang Dion, menggelengkan kepalanya, orang ini. Tiba-tiba sebuah tepuk tangan menyadarkannya dari lamunannya. Dion telah kembali ke penampilan normalnya yang murni dan bersiap untuk membantu Ri. Baiklah, mari kita buka auroramu sedikit lagi. Bisakah kita mulai? Ri memandang dengan penuh minat dan 10 pil obat terbang keluar dari cincin ruang Dion. Ekspresi kebingungan muncul di wajahnya, pil ini, tidak cukup ampuh untuk melakukan apapun. Dion terkekeh, lihat saja, cantik. Ri, entah kenapa, tersipu saat mendengar Dion mengucapkan kata-kata itu. Kepalanya dengan kasar menoleh ke arah Dion untuk melihat apakah dia menyadarinya, tetapi dia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa dia telah menutup matanya dan mengatupkan tangannya dalam meditasi terkonsentrasi, bukannya dia belum pernah mengatakan itu sebelumnya. Lila kecil terkikik saat melihat reaksi Ri, tapi perhatiannya langsung teralihkan oleh 10 arai emas kecil yang muncul di sekitar setiap pil. Kedua gadis itu menyaksikan dengan takjub ketika pil-pil itu perlahan-lahan dipecah menjadi porsi yang paling kecil. Awan debu berwarna-warni berterbangan di dalam gua, memenuhi area tersebut dengan aroma obat yang khas. Energi jalur kemurnian dari gua perlahan-lahan menghilangkan kotoran dari pil-pil sebelumnya, membuat prosesnya lebih mudah di Dion. Ini sebenarnya adalah bagian dari alasan dia bersikeras melakukannya di sini. Dia ingin membuka aurora Ri sebanyak yang dia bisa sekaligus. Menit berlalu, dan tak lama kemudian berjam-jam. Sebelum meneliti pil kebangkitan aurora ini, Dion mengira pil itu jauh lebih rumit daripada pil kebangkitan konstitusi. Tapi, dia salah besar. Konstitusi bawaan suatu tubuh sejalan dengan alam. Itu secara alami adalah tubuh mereka, jadi mereka hanya memanfaatkan sesuatu yang sudah merekita-liki. Di sisi lain, meskipun setiap orang secara teknis dapat melakukan kontak awal dengan aurora mereka, mereka sendiri melanggar hukum alam semesta dengan membukanya secara paksa melewati titik tersebut. Inilah mengapa semakin tinggi persentase aurora yang terbangun, semakin sulit pula. Setiap interval 30% adalah momen penting, dengan 10% terakhir hampir mustahil, bahkan bagi sekte rusa surgawi. Faktanya, bahkan sekte rusa surgawi di puncaknya tidak akan mampu membangkitkan aurora melewati 70%, apalagi 90%. Di tengah waktu yang perlahan berlalu, Lila kecil sudah lama tertidur sambil memeluk Little Black. Bukan karena gadis kecil itu kehilangan minat, tapi dia benar-benar terlalu lelah. Ri mau tidak mau membelai rambut gadis manis itu dengan penuh kasih saat dia melihat Dion perlahan memisahkan komponen-komponen penting untuk menyatukannya kembali. Ri mau tidak mau memuji Dion di dalam hatinya. Dia tidak hanya tetap fokus selama berjam-jam melewati apa yang dia pikir mungkin terjadi, kontrol waktu yang berbeda-beda, seluk-beluk arainya, pemahamannya tentang bagian-bagian dasar pil dan cara memisahkannya dengan benar agar tidak hilang potensi yang diperoleh kembali melalui kehendak waktunya. Ri merasa sulit percaya bahwa dia sebenarnya hanya beberapa bulan lebih tua darinya. Tak lama kemudian, matahari terbenam samar-samar terlihat di dalam gua, memantulkan warna oranye dan merah yang membuat salju dan es yang berterbangan lembut berkilau indah. Dion akhirnya memejamkan mata untuk beristirahat, sebuah pil besar selebar 3 senti terletak di tangannya. Itu hampir transparan, tetapi awan berwarna pelangi terlihat berputar-putar di bawah permukaannya. Setelah membuka matanya, Dion tersenyum pada Ri. Ini dia. Ri meminum pil itu dengan hati-hati, seolah-olah dia sedang memegang sesuatu yang sangat berharga. Dan sejujurnya, dia memang benar. Di kerajaan Elfin, para pemimpin perkumpulan dan tetua akan membayar berapapun yang mereka harus bayar untuk pil ini. Bagi Dion, itu berarti tidak lebih dari beberapa jam untuk mempraktikkan alkimia, tetapi bagi yang lain, pil ini mengubah hidup. Melihat Ri dengan antusias, senyuman Dion tak kunjung luntur. Ayo telan, Dion melambaikan tangannya ke udara seolah-olah ini tidak seberapa.
Dion teringat kembali pada taman tak berujung di dunia spasial di cincinnya. Dia belum pernah menyentuh tanaman itu dan tidak benar-benar membutuhkannya. Jika mereka dapat bertahan ribuan tahun setelah kehancuran sekte rusa surgawi, maka beberapa bulan bersama Dion tidak akan mengubah apapun. Tapi, pengalaman ini membuatnya menyadari betapa pentingnya pil yang bisa dia buat bagi orang lain. Hahaha, tidak bisakah aku memutar-mutar serikat alkimia di jariku seperti ini? Dion menyaksikan dengan geli saat Ri menelan pil itu, menyilangkan kaki untuk bermeditasi dengan serius. Dahinya bersinar dengan cahaya putih, tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Ri merasakan auroranya secara menakjubkan menembus penghalang 30%, cahaya di dahinya berubah menjadi nyala api biru yang dingin. Dion memulai, api auroranya berwarna biru. Bukan putih. Bukan emas. Maksudnya itu apa? Dion mencari di ingatan gurunya tetapi tidak dapat menemukan kejadian seperti itu dimanapun. Itu hanya berarti satu dari dua hal, Ibu Putih ke-25 tidak tahu, atau itu ada dalam ingatannya yang tersegel. Merenungkan pilihan kedua, Dion tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Matanya membelalak saat menyadari, tapi dia mengubur pemikiran itu, tidak ada cukup bukti dan dia tidak suka mengambil kesimpulan secara langsung. Yang dia tahu hanyalah karena Aurora adalah cerminan jiwa, secara harfiah menjadi penghubung utama ke dalamnya, jiwa Ri pasti istimewa. Sekitar setengah jam berlalu sebelum nyala api Aurora Ri akhirnya padam. Perasaan yang datang darinya sangat dingin sehingga Dion harus melapisi lila kecil dengan arai demi arai pelindung, hanya untuk memastikan dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Saat dia akhirnya rileks, kupu-kupu gua mulai melayang di sekelilingnya. Tapi, Dion hanya bisa menelan ludah. Rambut Ri sedikit menempel di wajahnya, bukti betapa besarnya tekanan yang baru saja dia alami. Dadanya masih naik turun saat dia mengatur napas, tetapi pemandangan itu terlalu menarik untuk ditangani oleh esensi iblis Dion. Meski begitu, dia tidak bisa berpaling dari keringat yang perlahan menetes ke jurang halus namun sangat kekinian. Pada saat mata Dion tertuju pada perutnya yang terbuka dan kencang, dia hanya bisa membangunkan dirinya. Untungnya Ri tidak menyadarinya, kalau tidak dia mungkin sudah mati sekarang. Mencoba menenangkan dirinya, Dion mengulurkan tangannya ke salah satu kupu-kupu yang beterbangan. Sementara itu, Ri akhirnya menarik napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya dan sangat terkejut, 65%. Dia mengalihkan pandangan rumit ke arah Dion, siapa kamu sebenarnya? Saat dia memutuskan apakah dia harus bertanya kepada Dion dan membuka diri untuk ditanya juga, dia melihat Dion mengerutkan kening. Apa itu? Ri bertanya. Suara bingung Dion terdengar, cincinku, bergetar, ada apa ini? Alis Ri berkerut, berdering, bergetar, Ri melihat apa yang Dion bicarakan hanya untuk menemukannya menatap cincin ruang yang sama yang pernah dia pegang di lehernya. Tapi, tangan Dion terlihat gemetar, dan itu jelas tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang terjadi? Mereka berdua berpikir bersamaan. Tiba-tiba, mata Dion melebar karena kesadaran yang tiba-tiba. Dia melompat, berlari ke Ri. Dia segera melepas cincin itu dan meletakkannya di tangannya. Apapun yang kamu lakukan, Ri, tolong, jangan keluarkan cincin ini dari gua ini. Ri tidak mengerti apa yang Dion bicarakan, atau mengapa dia mengatakan itu, tapi dia menganggukkan kepalanya dengan patuh. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk menanyainya. Biarkan Little Black membawa Lila keluar dari gua, dan suruh dia tinggal bersamanya. Sebaiknya kita berhati-hati, kata Dion dengan sungguh-sungguh. Ri mengangguk dengan berat, memperhatikan dengan cemas saat Dion mengerutkan alisnya dengan penuh konsentrasi, seolah sedang memikirkan masalah yang sulit. Mungkinkah mereka sudah bangun? Pikir Dion, skenario terburuk, aku harus menggunakan gua yang ditinggalkan oleh Ibu Ri untuk membunuh mereka semua dengan memindahkan mereka keluar. Dengan pemikiran itu, Dion menghilang ke dalam cincin. Little Black sudah lama mendengar kata-kata Dion. Membalikkan Lila ke punggungnya, dia menguap sambil melingkarkan lengan kecilnya di lehernya. Ri memandang dengan cemas, menatap cincin di tangannya, berharap Dion aman. Dion masuk ke dalam cincin, melihat sekeliling dengan ekspresi serius di wajahnya. Suara dentuman keras dan raungan yang mengamuk bergema di seluruh dunia besar, dan Dion tahu persis dari mana asalnya. Dia berlari menuju arai yang dia pasang di sekitar mereka. Dia tahu bahwa dia menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari dan membangun barisan pertahanan yang mengurung mereka setelah dia melangkah ke tahap kelima kultivasi jiwa. Seseorang, bahkan pada puncak level pengumpulan esensi, akan kesulitan untuk menghancurkan arainya. Tapi,
Pada saat Dion sampai di area tempat dia meninggalkan tawanan Sage Iblis, dia sangat ngeri saat menemukan arahnya sudah lama hancur. Di sana, ribuan orang berdiri, melepaskan aura mereka ke langit, berharap bisa keluar dari dunia ini. Entah bagaimana, semuanya telah berubah drastis. Warna rambut mereka dulunya berbeda-beda pada setiap orang. Namun, mereka sekarang semuanya memiliki rambut putih cerah. Mata mereka bersinar hitam pekat namun jernih, seolah-olah tidak ada yang bisa membuat mereka takut. Tiba-tiba, dengan kedatangan Dion, segalanya menjadi sangat sunyi. Tapi, Dion tidak tahu bagaimana perasaannya tentang ribuan mata yang diarahkan padanya. Apakah dia dimaksudkan untuk bahagia karena jelas-jelas mereka mempertahankan pemikiran rasional? Atau khawatir dengan kenyataan bahwa dia bukan tandingan begitu banyak pejuang? Terutama dengan seberapa kuat tubuh mereka dibandingkan dengan biasanya. Haruskah aku mengirim mereka keluar sekarang? Bisakah gua Ibu Ri menangani sebanyak ini sekaligus? Berapa banyak waktu yang akan berlalu? Apakah kita masih berada dalam bahaya meskipun aku melakukan itu? Pikiran Dion kacau, tapi, dia mempertahankan penampilan luarnya yang tenang saat dia mengamati setiap pasang mata satu persatu. Tiba-tiba dan tanpa suara, seorang pemuda tampan melangkah maju. Tingginya kira-kira sama dengan Dion, dan hanya beberapa tahun lebih tua. Dari kelihatannya, usianya tidak lebih dari 20 tahun sekarang. Rambut putih panjangnya tergerai, tubuh bertelanjang dada dan celana coklat compang camping yang berlubang-lubang bergoyang tertiup angin. Tiba-tiba, dia berjongkok. Otot-ototnya bergetar dan tertekuk saat matanya menatap Dion. Baginya, tidak ada apapun di dunia ini selain anak laki-laki di depannya. Mata Dion menyipit saat dia merasakan aura pembunuhan dan iblis yang pekat menetes dari pemuda itu dan ribuan orang di sekitarnya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tampak berniat untuk bergerak. Sebuah tes. Untuk apa? Dion tahu dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia tidak bisa memahami pemuda di depannya, jadi dia segera beralih ke mode paling serius. Dion bisa saja mengambil risiko dan mencoba membunuh mereka semua, tapi kemudian dia tidak belajar apapun. Dia akan mati, atau dia akan membunuh mereka semua tanpa ada yang bisa menjelaskan semuanya. Ledakan. Tubuh Dion segera melebar hingga setinggi 2,5 meter, membuat bajunya menjadi abu. Dia tidak punya waktu untuk mengambil pedangnya, tapi, ada sesuatu yang memberitahunya bahwa itu tidak masalah. Mata pemuda itu menyipit saat melihat Dion. Aura merah darah meluncur dari keduanya. Dion berdiri tegak, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Ledakan. Pemuda itu berlari ke depan, meninggalkan lubang yang dalam di belakangnya. Kehendak iblis mengembun di tangannya, mengeraskan kulitnya dan memperkuat kekuatannya. Ledakan. Dion melompat maju, tubuh besarnya mengguncang dunia dengan setiap langkahnya. Langit dan angin akan mengembun di lengannya, berniat membelah aura pemuda di depannya. Bagi Dion, tidak ada yang lain selain pembunuhan dalam pikirannya. Untuk menghancurkan pemuda di depannya tanpa penyesalan. Tidak ada kebaikan manusia tanpa penyesalan. ROOAAAARRR. Ribuan orang di belakang mereka meraung ke langit, menghentakkan kaki dan membenturkan dada. Pertarungan, kemenangan, darah, pembantaian. Inilah hal-hal yang Anda pikirkan saat melihat pemandangan ini. Ledakan, tinju mereka bertabrakan. Badai angin kencang bertiup di antara mereka. Dua pemuda dengan satu tujuan. Tidak ada yang mau kalah. Tidak ada yang mau menyerah. Kesunyian. Dion berdiri tegak, tinjunya mengepal di tangan pemuda itu. Tinjunya sakit, lengannya patah sebagian, namun dia merasakan kondisi terbaiknya setelah beberapa saat. Sensasi pertempuran memenuhi dirinya dengan perasaan yang sulit ia gambarkan, membuat jalur pertempuran iblisnya penuh dengan kegembiraan. Tapi, saat Dion hendak menarik kembali lengannya untuk memukul sekali lagi, matanya melebar karena terkejut. Di sana, di depannya, pemuda itu berlutut. Lengannya menyilangkan dada dengan hormat, dan kepalanya menunduk hormat. Kamu memang penerus yang tepat dari Sage Iblis Sargeus. Suara berlutut memenuhi suasana yang tadinya sunyi. Sosok demi sosok menundukkan kepala mereka ke Dion. Lautan putih dan hitam mengeluarkan kehendak yang bisa membuat darah siapapun mendidih. Tiba-tiba, kata-kata berikutnya dari pemuda itu membuat Dion gemetar dengan kejutan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pikirannya tanpa sadar melompat kepada seorang gadis berambut merah centil yang tertutup kulit merah pendek dan ketat. Pelayanmu, Arios Sicarius, siap melayanimu. Dion menatap pemuda yang berlutut di depannya, kebingungan mewarnai wajahnya.
Dia jelas belum mendengar percakapan antara Ava dan ayahnya, jadi dia tidak tahu bahwa Arios dianggap masih hidup. Namun, meskipun dia mengetahuinya, hal itu tidak akan mengurangi kebingungan dan keterkejutannya. Tiba-tiba, Dion menyadari sesuatu dan tersentak, "Bangun, aku tidak perlu kalian semua berlutut untukku." Dia berjalan ke depan, segera dan hampir dengan paksa membantu Arios berdiri. Setelah puas, ukuran Dion akhirnya mengecil. Meskipun otot-ototnya sedikit sakit, dia senang melihat bahwa dia menangani tekanan dari teknik ini dengan lebih baik sekarang. Dia telah menahan diri untuk melanjutkan ke tahap kedua dari teknik lapisan pertama, tapi sepertinya tubuhnya mungkin siap untuk itu sekarang. Dion menghela nafas, "Aku yakin kalian dapat melihat kebingunganku, aku tidak mengerti apapun yang sedang terjadi saat ini." Arios memandang Dion dengan saksama, sepertinya mencoba memikirkan sesuatu. "Kami adalah para jenderal iblis dari Sage Iblis Sageras." Arios berbicara dengan jelas, seolah-olah itu sudah jelas. Dion mengangkat alisnya, "Jenderal-jenderal iblis. Berapa skala pasukan yang memiliki begitu banyak?" Mata Arios berkedip, akhirnya menyadari bahwa Dion benar-benar tidak mengerti apapun. Pasukan iblis Sage sangat besar dan tersebar luas. Dengan berapa banyak alam semesta yang telah ditundukkan oleh Sage Iblis sesuai keinginannya, akan aneh jika dia hanya memiliki beberapa jenderal, tapi meski begitu, kita hanyalah sebagian kecil dari jumlah aslinya. Alis Dion berkerut sambil berpikir keras, Sage Iblis mengendalikan banyak alam semesta, yah, aku berasumsi kebenarannya adalah dia dulu. Bukan hanya dia mati, tetapi dengan semua jenderalnya di sini, mereka jelas tidak mempertahankan wilayahnya, tapi ada terlalu banyak hal yang aku tidak mengerti. Jika kalian adalah jenderal iblis dengan makhluk yang begitu kuat, mengapa aku bisa mengalahkan kalian semua hingga menyerah setahun yang lalu? Dan mengapa kamu tiba-tiba menjadi cukup kuat untuk menandingiku setelah 1 tahun pelatihan yang aku jalani? Mata serius Arios menunjukkan sedikit humor, yang membuat Dion bangga. "Saya tidak bermaksud kasar, penerus, tetapi Anda bukan tandingan saya sekarang. Saya hanya menurunkan level saya ke apa yang saya pikir seharusnya menjadi penerus Sage Iblis dengan mempertimbangkan usia Anda. Adapun kenapa Anda bisa mengalahkan dan membersihkan kami, itu karena teknik khusus yang digunakan Sage Iblis. Sebagai imbalan atas kekuatan kita, dia memperpanjang hidup kita ratusan hingga ribuan tahun. Tentu saja, dampak lainnya adalah hilangnya akal dan cacat fisik." Sebuah pandangan rumit muncul di wajah Arios. "Fakta bahwa Anda mampu membersihkan teknik Sage Iblis, sudah cukup bagi kami untuk mengakui Anda." Arios membungkuk sekali lagi, "Aku minta maaf telah mengujimu, penerus." Meski Dion sedikit kesal dengan sikap Arios yang menginjak harga dirinya, ekspresi ketertarikan masih mewarnai wajahnya. Jelas bahwa Arios sangat menghormatinya, tapi dia tetap bersedia menggodanya. Ini hanya bisa berarti bahwa Sage Iblis adalah pemimpin yang mengizinkan hal seperti itu. Yang membuat Dion memikirkan sebuah pertanyaan. "Jelas Sage Iblis adalah pemimpin yang baik bagi kalian semua." Kata-kata Dion disambut dengan mata berbinar dan anggukan tanda terima, jelas mereka setuju. "Tapi, jika dia adalah orang seperti itu, mengapa dia mencoba dan secara paksa merebut tubuhku? Karena kalian semua menghormatinya, aku tidak akan berbohong kepada kalian semua. Akulah yang membunuh bagian terakhir dari jiwanya." Arios menghela nafas, cerita di balik ini panjang dan rumit. Dion mendengarkan dengan penuh perhatian, dalam hati merasa lega karena tampaknya para jenderal iblis ini sudah lama mengetahui bahwa itu adalah ulahnya. Ini berarti kekhawatiran terakhirnya bisa dihilangkan, dia tidak perlu membunuh mereka semua. Menyadari bahwa Dion bersedia mendengarkan dan tidak marah, Arios melanjutkan, "Di masa puncak hidupnya, Sage Iblis adalah satu alam semesta yang ditaklukkan jauh dari daerah aliran sungai." Melihat tatapan bingung Dion, Arios dengan cepat menjelaskan, "Daerah aliran sungai ini adalah konsep kompleks yang bahkan saya tidak sepenuhnya mengerti. Tidak mungkin bagi saya untuk menjelaskannya kepada Anda, saya harap Anda dapat memaafkan saya." Dion mengangguk. Tidak perlu memahami semuanya sekaligus, dia lebih tertarik untuk memahami cerita Sage Iblis. Arios menghela nafas dalam-dalam. Masalah dengan kesuksesannya yang merajalela jelas datang dari musuh-musuhnya. Sage itu masih muda, begitu muda sehingga kekuatannya tidak masuk akal jika dibandingkan dengan usianya. Di atas semua ini, dia sangat arogan. Kombinasi rasa cemburu dan sikapnya membuatnya mudah untuk mencari musuh. Arios memandang Dion dengan tatapan penuh pengertian, seolah-olah dia sudah bisa melihat ke dalam dirinya. Dion tersenyum pahit, "Kamu tahu betul cara kerja dunia persilatan. Entah Anda sombong atau menundukkan kepala, selama Anda berhasil, Anda akan dibenci.
Jadi, kenapa repot-repot menundukkan kepala? Arios menghela nafas, sepertinya kamu sangat mirip dengan Sage, meskipun aku tidak bisa tidak setuju denganmu, ada saatnya kamu harus menjadi singa berbulu domba. Anda tidak harus menundukkan kepala, tetapi Anda setidaknya bisa berpura-pura lebih lemah dari yang Anda miliki. Ekspresi serius muncul di wajah Dion. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah dia harus melakukan itu, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Itu bukan karakternya. Arios hanya bisa tersenyum pahit melihat reaksi Dion. Yah, aku sudah mencobanya, dia terkekeh pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia menyukai sikap Dion dan Sage, dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa tanpa kepribadian mereka yang seperti itu, mereka mungkin tidak akan berhasil sama sekali. Dion bekerja keras, kehilangnya masa istirahat, dan terus-menerus merenungkan berbagai hal setiap menit setiap hari. Otaknya tidak pernah mati. Orang-orang mungkin melihat pencapaiannya dan memutar mata karena dia cukup beruntung memiliki aurora bawaan. Tapi di manakah orang-orang itu ketika mata Dion yang berusia 5 tahun bersinar melihat layar komputer yang penuh dengan kode? Di manakah orang-orang itu ketika Dion yang berusia 8 tahun memainkan pianonya dan memetik senar gitarnya hingga jari-jarinya berdarah, perlu melampiaskan perasaannya terhadap ibunya yang hilang tanpa mengganggu ayahnya yang pekerja keras? Di mana orang-orang itu ketika Dion duduk sendirian pada usia 10 tahun, ketika orang tuanya pergi, dan yang tersisa hanyalah ruangan yang penuh dengan penemuan dan komputer. Kesombongan Dion tidak muncul begitu saja. Itu adalah kerja kerasnya. Itu adalah perisainya. Dan dia tidak mau menyerah. Arios melanjutkan, dengan akumulasi musuh-musuhnya, sebuah rencana dibuat untuk menghadapi Sage. Bertahun-tahun yang lalu, pembukaan perpustakaan abadi menjadi semakin mungkin dilakukan, dengan pelari terdepan adalah Sage. Karena sumber dayanya yang luas dan kesuksesan yang tak terhitung, hanya sedikit orang yang mampu menyaingi Sage dalam pembukaan dunia warisan khusus ini. Dion mendengarkan dengan penuh minat, dunia warisan khusus. Dunia warisan hadir dengan berbagai peringkatnya sendiri. Seringkali, ini hanya karena kultivasi ahli yang meninggalkannya, tapi, perpustakaan abadi adalah kasus khusus. Ingat daerah aliran sungai yang aku sebutkan sebelumnya. Perpustakaan abadi adalah warisan yang tertahan di ruang angkasa, tempat ia berhenti sepanjang waktu. Ini adalah puncak dari semua warisan dan pengetahuan para ahli masa lalu yang melampaui titik balik ini. Mata Dion bersinar, puncak dari para ahli yang semuanya melampaui Sage. Konsep konyol macam apa itu? Arios menghela nafas, Sage itu bermaksud membuka dunia ini, bukan karena dia ingin mengikuti dan belajar dari orang lain, tetapi karena dia merasa ada yang tidak beres dengan dunia ini. Saya yakin sekarang Anda setidaknya sudah tahu tentang operasi militer dan alasan operasi militer tersebut dilakukan kan? Dion mengangguk. Yah, Sage itu berniat menemukan solusi untuk hal ini, dan dia merasa jawabannya ada di dalam perpustakaan abadi. Karena dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia warisan seperti itu, banyak musuhnya yang entah kenapa berhenti bersaing untuk mendapatkannya. Sage itu cerdas, jadi dia sadar sepenuhnya bahwa ini hanya terjadi karena mereka berniat menghancurkan kerja kerasnya saat dia tidak ada. Alis Dion terangkat, bukankah kamu bilang dunia ini terhenti pada waktunya? Bukankah secara teknis itu hanya sesaat dari saat dia masuk hingga dia keluar? Arios menggelengkan kepalanya, ditangguhkan tepat waktu, ya. Namun penangguhan di mana waktu adalah kuncinya di sini. Mata Dion melebar karena kesadaran yang tiba-tiba. Karena kelainan warisan dunia, Sage itu bisa muncul kembali pada saat dia masuk, atau dia bisa berpindah jutaan tahun ke masa lalu, atau jutaan tahun ke depan. Tidak mungkin untuk mengatakannya. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa Anda tidak dapat dipindahkan ke suatu waktu sebelum ahli pertama yang mengalami daerah aliran sungai memulai perpustakaan abadi, dan bahwa ada peluang yang sama untuk dipindahkan ke waktu lain selain itu. Artinya, kemungkinan dikirim ke masa depan jauh lebih besar dibandingkan ke masa lalu. Arios dalam hati memuji kecerdasan Dion. Dia segera memahami inti permasalahannya. Meskipun saat perpustakaan abadi diciptakan bersifat terbatas, masa depan jelas tidak terbatas. Ya, tak terbatas seperti yang dimungkinkan oleh kematian akibat panas. Ini berarti bahwa jika mereka yang masuk memiliki peluang yang sama untuk dipindahkan ke waktu tertentu sesuai dengan aturan tersebut, ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk dikirim ke masa depan hanya karena ada lebih banyak waktu di masa depan. Dion berbicara lagi, jadi Sage tetap mengambil risiko karena dia tahu solusinya jauh lebih penting.
Arios mengangguk dengan sungguh-sungguh, kau tahu, Sage Iblis tidak selalu memiliki nama seperti itu, dia hanya bersikeras dipanggil seperti itu, bahkan menciptakan lagu yang mengerikan itu, karena dia menertawakan ketidakbergunaannya sendiri. Dion mendongak dari pikirannya, tiba-tiba teringat ketika dia bertanya pada dirinya sendiri bagaimana kamu bisa menjadi iblis dan Sage pada saat yang bersamaan. Sebelum dia memasuki dunia, dia tertawa sedih, dia tahu dia akan meninggalkan kita pada apa yang mungkin akan menjadi kematian kita, tapi dia tidak punya pilihan. Dan kami mendukungnya, suara Arios semakin serak. Arios mengepalkan tinjunya, tapi, dia mencoba yang terbaik untuk melawan takdir. Dia mencurahkan semua sumber dayanya dan bahkan menciptakan teknik pengorbanan darah yang mengumpulkan energi, semuanya untuk menghalangi dan membatasi perpustakaan abadi ke jendela yang terbatas. Setelah bertahun-tahun merencanakan dan berjuang, dia akhirnya berhasil tidak hanya menemukan pintu masuk, tetapi juga mengunci waktu dunia warisan khusus tersebut ke dalam rentang 2000 tahun. Berharap dengan segala yang ada dalam dirinya bahwa dia akan diteleportasi 1000 tahun ke masa lalu, bukan 1000 tahun ke depan. Tapi, seperti sudah ditakdirkan, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Arios berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, Sage itu diteleportasi ratusan tahun ke depan. Kerajaannya hancur, rakyatnya diperbudak, dan yang terburuk adalah, dia tidak menemukan jawaban yang dia cari. Rahang Dion mengeras, cerita yang luar biasa. Taruhan yang seharusnya 50/50 kalah dan dengan itu terjadilah salah satu dinasti terbesar yang pernah ada. Begitu Sage itu kembali, dia menjadi sangat marah, dan kehilangan istri serta anak-anaknya membuatnya menjadi gila. Kehendak iblis adalah pedang bermata dua, ia memberimu kekuatan melebihi apapun, tetapi jika kamu kehilangan kendali, konsekuensinya drastis. Pada saat Sage itu akhirnya mendapatkan kewarasannya, dia sudah menjadi manusia yang kehabisan tenaga, dia tidak lagi muda, dan musuh-musuhnya semakin bertambah banyak. Dia mulai melakukan perjalanan menggunakan dunia batinnya sebagai surga. Masuk dan keluar dari gerbang dan masuk dan keluar dari waktu, segera dia menyadari bahwa dia telah lama kehilangan momennya untuk melampaui titik balik. Jadi begitu, dunia itu bukanlah dunia warisannya, melainkan dunia batinnya, tidak heran tidak ada distorsi waktu, apa maksudnya? Pikir Dion. Di saat-saat terakhirnya, dia akhirnya memberitahu kami para jenderal yang tersisa tentang apa yang terjadi di perpustakaan abadi, saya masih ingat kata-katanya. Betapa lucunya hidupku, kesombonganku mencapai langit dan aku meremehkan segalanya, namun, pada akhirnya, takdir masih mempermainkanku sampai mati. Anda ingin tahu apa yang terjadi di perpustakaan abadi? Tempat di mana aku menyerahkan segalanya, Sage itu tertawa begitu keras hingga air mata mengalir di wajahnya tanpa henti. Para bajingan itu memberitahuku bahwa aku tidak cukup baik. Bahwa aku tidak ditakdirkan. Dan yang paling sadis dari semuanya, bahwa peneruskulah yang akan mengakhiri hidupku. Lelucon yang luar biasa. Dion gemetar mendengarkan kata-kata ini. Kehilangan semua yang telah dia usahakan dengan keras, hanya untuk diberitahu bahwa dia tidak cukup baik. Jadi, Sage itu menetap, menunggu takdir mengambil alih. Dia sudah menyerah dalam segala hal. Yang dia tinggalkan hanyalah kami, meskipun kami sama berbakatnya dengan para jenderalnya yang lebih kuat, karena usia kami yang masih muda dan kultivasi yang lemah. Kami bertahan hanya karena kami adalah semut yang tidak layak untuk diinjak. Kemudian, suatu hari, dunia batin Sage itu beresonansi dengan teknik pengorbanan darah yang diciptakannya dan membangunkannya dari tidurnya. Satu-satunya hal yang dia katakan kepada kami sebelum dia mengizinkan kalian semua masuk adalah bahwa dia telah membagi jiwanya untuk menangguhkan putri bungsu dan terakhirnya bersama dengan semua akumulasi pengetahuan dan kekayaannya di satu-satunya alam semesta terbengkalai yang ada, alam kekacauan. Saya tidak bisa memberitahu Anda banyak tentang alam semesta itu, saya juga tidak bisa memberitahu Anda di mana letaknya atau bagaimana menuju ke sana, tapi kami berharap sebagai penerus yang ditakdirkan, Anda akan membantu Tuan kami yang malang ini untuk yang terakhir ini. Tidak heran, tidak masuk akal jika keberadaan sekuat itu hanya memiliki harta karun tingkat tertinggi, itu tidak cukup untuk levelnya. Belum lagi fakta bahwa terlalu mudah untuk memusnahkannya, terlepas dari fakta bahwa dia hanyalah jiwa yang tersisa. Dion menarik napas dalam-dalam, ketika tiba-tiba, dia menyeringai, istri dari pria sekuat itu seharusnya menjadi dewi di antara wanita kan. Kalau begitu, bukankah putrinya akan menjadi peri yang tiada bandingannya? Anda tidak perlu bertanya kepada saya 2 kali. Mata Arios membelalak kaget, sebelum dia tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit.
Ribuan jenderal berambut putih membelah suasana yang tadinya suram dengan tawa mereka yang riuh. Tampaknya mereka telah menemukan pemimpin yang baik. Dion tersenyum sambil menepuk bahu Arios. Masih ada satu hal lagi, Arios. Arios menyeka air mata dari matanya dan melihat ke arah Dion. Tampilan rumit muncul di fitur Dion, apakah kamu ingat asal-usulmu? Arios membeku, asal-usulku, aku berasal dari alam semesta tingkat rendah, dari planet bernama Bumi. Dion mencengkeram bahu Arios, adikmu merindukanmu, senyuman Dion lembut, namun perkataannya memenuhi mata Arios dengan air mata kesedihan, kerinduan dan kegembiraan. Para jenderal iblis, mengetahui cerita aneh Arios, tersenyum penuh arti. Sepertinya setidaknya salah satu dari mereka akan mendapatkan akhir yang bahagia. Atas desakan Dion, Arios akhirnya menceritakan kisahnya. Bertahun-tahun yang lalu, dia meninggalkan keluarga Sicarius untuk menempuh jalannya sendiri seperti kakak laki-lakinya. Dia jenius, tapi dia masih tertarik dengan Akademi Fokus, sebagian besar karena teleportasinya ke dunia Elfin. Namun, itu bukanlah dunia itu sendiri, melainkan, alasan mengapa sekolah berperingkat rendah seperti itu memiliki arai yang begitu kuat. Keingintahuannya semakin bertambah ketika, pada upacara pembukaan pintu masuknya, dia memperhatikan arai kreasi yang digunakan anak-anak keluarga Pilar. Meskipun dia telah memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi ke Akademi Fokus karena dunia Elfin bermanfaat, tujuan sebenarnya adalah untuk menyelidiki kelainan ini. Dia merahasiakannya karena alasan sederhana, ayahnya. Kepala Sicarius adalah seorang pria tabah yang ingin putra-putranya menjalani hidup mereka sendiri, tapi bukan berarti dia ingin mereka gegabah. Karena dia adalah orang kepercayaan klan Dewa Kerajaan, dia sangat menyadari bahaya yang terkait dengan asal-usul arai itu. Bukan berarti dia tahu tentang teknik pengorbanan darah, tapi dia sadar sepenuhnya tentang kehancuran sekte yang meninggalkan arai itu, sekte rusa surgawi. Karena kepala Sicarius tahu betapa berbahayanya musuh sekte tersebut, dia tidak ingin putranya terlibat dalam hal apapun. Tapi, Arios sangat penasaran. Akibatnya, dia menyelinap ke perpustakaan Pilar Tengah menggunakan teknik pembunuhnya dan membaca tentang sekte rusa surgawi dan sampai pada kesimpulan yang sama dengan Dion, sisa-sisanya berada di Danau Fokus. Namun, sayangnya bagi Arios, gerakannya tidak hanya diperhatikan karena dia tidak menggunakan metode rahasia yang sama seperti yang dilakukan Dion dengan menyelinap menggunakan kolam. Sekte rusa surgawi tidak mengungkapkan dirinya kepadanya seperti yang terjadi pada Dion. Dia hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Segera setelah itu, pembukaan dunia Elfin diumumkan, dan Arios tentu saja berpartisipasi. Namun, saat berada di dalam, seorang gadis yang dekat dengannya mencoba membunuhnya. Dion yang mendengarkan langsung mengetahui bahwa gadis tersebut adalah Tami. Karena Arios menyembunyikan kultivasi aslinya, Tami bukanlah tandingannya. Tapi, dia bisa melihat bahwa dia sangat bermasalah dan merasa dia telah dipojokkan, meskipun dia tidak tahu dia melakukan ini karena orang-orang memperhatikan dia menyelinap ke perpustakaan Pilar Pusat. Karena itu, Arios tidak pernah mengungkapkan tingkat kultivasinya kepada Tami, dan malah membiarkannya membunuh dia. Karena Arios telah menguasai teknik tersebut ke level yang jauh lebih tinggi daripada Ava, teknik yang disebutnya kematian jiwa pembunuh, dia mampu memotong jiwanya dan mengembalikannya sesuka hati. Inilah sebabnya ketika kristal jiwa Ava retak, kristal jiwa Arios meredup begitu saja, kehilangan koneksi. Karena dia berpura-pura mati, arai teleportasi jelas tidak mengambil Arios di akhir bulan. Parahnya, selama ini keluarga Storm mengira Arios menyelinap karena dia mengetahui sesuatu, padahal sebenarnya dia penasaran dengan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi, Arios memutuskan untuk memanfaatkan situasi sebaik-baiknya. Dia tinggal di kerajaan Elfin, menenangkan diri di hutan. Dia bahkan akhirnya bergabung dengan Akademi Florence. Tapi, dia tidak seberuntung Dion lagi dan diatur menjadi prajurit untuk operasi militer. Meski begitu, dia tidak terlalu keberatan karena dia selalu bisa pergi ke benua utama untuk memimpin pasukannya sendiri. Hanya saja dia menginginkan pengalaman menjadi prajurit infanteri agar bisa memimpin dengan lebih baik di masa depan. Namun, rangkaian kesialan Arios belum berakhir. Karena anomali gerbang dan ketidakpastiannya, ditambah dengan keputusan bodoh dari Tuan Muda terkemuka pada saat itu, Arios terjatuh ke dalam keterpurukan waktu. Sebenarnya, dia seharusnya mati, tapi, Sage Iblis menyelamatkannya, membawanya dalam operasi militernya sendiri. Arios berpikir mustahil untuk kembali, bahkan Sage Iblis tidak bisa mengontrol waktu dengan sempurna, apalagi dia. Tapi, sepertinya dia akhirnya kembali ke rumah.
Dion tersenyum ketika Arios menyeka air matanya yang terakhir, kita akan pergi menemui keluargamu tidak kurang dari setahun. Sebenarnya, jika kamu ingin pergi sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu. Arios berkedip, sudah berapa lama aku pergi? Dion berpikir sejenak, Ava baru berusia 15 tahun ketika aku bertemu dengannya, jadi dia seharusnya berusia paling banyak 16 tahun saat ini. Arios tampak seperti baru saja mendengar hal terhebat di dunia, hanya 2 tahun. Aku baru pergi 2 tahun. Hahaha. Tawanya ringan, seolah beban berat telah dijatuhkan dari pundaknya. Arios baru berusia 20 tahun saat ini dan dia meninggalkan rumah pada usia 17 tahun. Namun, meskipun demikian, dia tidak tahu ke titik mana dalam sejarah bumi dia kembali. Fakta bahwa dia telah pergi dalam waktu yang lebih singkat daripada yang dia alami hanyalah berita terbaik baginya. Dion tersenyum, sepertinya teknik yang digunakan Sage Iblis itu menghentikan penuaan mereka sepenuhnya dan menghentikan mereka dari menyadari berapa banyak waktu yang telah berlalu. Arios seharusnya mengalami ribuan tahun dalam keadaan cacat, tapi baginya, dia hanya menghabiskan 3 tahun sebagai Jenderal Iblis. Aku kira Sage Iblis benar-benar pria yang baik. Dion berpikir dalam hati, karena kamu telah menjalani kehidupan yang menyedihkan, aku akan mengambil alih peranmu. Aku tidak bisa menganggapmu sebagai guruku, karena aku sudah menjanjikan hal itu kepada orang lain, tetapi kamu telah mendapatkan rasa hormatku. Ketika waktunya tepat, aku akan menjadi Sage Iblis yang baru. Aku akan menyelamatkan putrimu. Aku akan membantai musuhmu. Dan aku akan memastikan mereka mengetahui alasan mengapa mereka sekarat. Anggap ini sebagai ucapan terima kasih karena telah mewariskan warisanmu kepadaku dan permintaan maaf karena telah menjadi alasan takdir kematianmu. Para Jenderal Iblis duduk di tanah, bahagia dan puas dengan segalanya. Meskipun Dion masih memiliki banyak pertanyaan, mulai dari rambut mereka hingga siapa mereka sebagai manusia dan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, dia menahannya untuk saat ini. Orang-orang ini telah melalui banyak hal, inilah waktunya bagi mereka untuk bersantai. Arios memandang Dion dengan kesan tertarik dan mengatakan sesuatu yang membuat Dion memikirkan kembali seluruh sikapnya. Jadi, penerus, kapan operasi militer kita selanjutnya? Dion memandang Arios sebentar, merasakan darah para Jenderal Iblis mendidih bersamanya. Dion menyeringai lebar, aku kira ini waktunya untuk membuat keributan. Dion segera tenggelam dalam rencananya. Dan bahkan merencanakan perencanaannya. Dia ingin mengetahui segalanya yang perlu diketahui tentang pasukan yang baru saja dia peroleh, dan bagaimana memanfaatkan kemampuan mereka sebaik mungkin. Apa yang akhirnya dia temukan sungguh mengejutkan. Bahkan yang paling lemah di antara para jenderal adalah tingkat pengumpulan esensi, termasuk Arios. Pada awalnya, Dion bertanya-tanya mengapa Sage membutuhkan jenderal yang relatif lemah, tetapi kemudian dia menyadari bahwa pemikirannya bodoh. Karena beberapa gerbang membatasi tingkat pengumpulan esensi, Anda jelas membutuhkan jenderal muda berbakat untuk memimpin operasi militer di gerbang tersebut. Ada total 3.000 jenderal. 1.000 di tingkat pengumpulan esensi yang lebih rendah, 1.000 lainnya di tingkat pengumpulan esensi yang lebih tinggi, dan 1.000 terakhir di tingkat Sein yang lebih rendah. Kesadaran ini membuat Dion membelalak kaget. 1.000 ahli tingkat Sein, konyol. Namun, Dion juga menyadari bahwa ini hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan para ahli di alam semesta ini. Bahkan kerajaan Elfin yang kecil tidak hanya memiliki Sein tingkat puncak yang dapat memusnahkan seluruh pasukan Dion hanya dengan sedikit usaha, jika seseorang mempertimbangkan seluruh planet, 1.000 Sein yang lebih rendah, bahkan tanpa memperhitungkan mereka yang lebih tinggi, tingkat kultivasi, akan kalah karena kurangnya jumlah. Berapa 1.000 banding jutaan? Maka, Dion mengambil keputusan. Dia tidak akan menggunakan Jenderal Iblis dalam operasi militer pertamanya kecuali dia mengungkap misteri kerajaan Elfin dan Sekte Rusa Surgawi. Hanya dengan mengetahui siapa dan di mana musuh-musuhnya, dia akan merasa nyaman mengungkapkan sebagian tangannya. Keputusan kedua yang dia ambil adalah membatasi jumlah Jenderal Iblis yang akan dia gunakan. Karena bakat para Jenderal Iblis, kekuatan tempur mereka jauh melampaui level yang sama. Karena itu, Dion memutuskan bahwa dia hanya akan membawa keluar 100 Jenderal Iblis pengumpul esensi rendah jika dia mengungkap misteri kerajaan Elfin. Dion tersenyum pada dirinya sendiri, tentu saja, memimpin pasukan dalam jumlah besar itu hebat, meskipun menurutku 2.000 tidak terlalu besar, pikirnya. Mengingat bahwa gerbang tempat operasi militer pertamanya akan berlangsung memiliki batas pengumpulan esensi puncak, Dion tahu bahwa ahli tingkat Sein bukanlah suatu kemungkinan,
Tapi, apa yang lebih keren daripada memiliki pasukan kecil dan masih mendominasi? Meskipun Dion menganggap ini seperti lelucon, ada alasan sebenarnya mengapa dia lebih memilih pasukan yang lebih kecil. Pertama, dengan kurangnya pengalamannya, jumlah yang lebih kecil akan lebih mudah baginya untuk memerintah. Kemudian, dengan gerbang yang tidak dapat diprediksi, melindungi semua orang juga menjadi lebih mudah jika jumlah mereka tetap terkendali. Dan akhirnya, dia tiba-tiba muncul dengan 100 pasukan masih bisa diterima, 2000. Itu terlalu berlebihan. Ditambah, dengan hanya 100, mengingat berapa banyak senjata transenden yang ditinggalkan Sekte Rusa Surgawi kepadaku, aku seharusnya bisa melengkapi semuanya. Dengan pemikiran itu, Dion dengan cepat menghafal nama masing-masing jenderal iblisnya. Selama beberapa bulan ke depan, dia akan meluangkan waktunya untuk mempelajari semua kemampuan mereka dan lebih banyak lagi tentang gerbang. Dengan pengetahuan itu, dia akan membentuk tim beranggotakan 100 orang yang seimbang. Dion sudah yakin bahwa menyelesaikan masalah kerajaan Elfin, hanyalah masalah waktu. Arios, panggil Dion kepada pemuda tampan itu. Ya, penerus. Dion melambaikan tangannya, jangan panggil aku seperti itu hanya akan membuatku merasa tidak enak. Panggil saja aku Dion, Dion tersenyum pahit. Arios tersenyum mengakui, karena kamu sudah lama menjadi bagian dari kerajaan Elfin, apa yang kamu ketahui tentang masalahnya? Arios terkejut dengan pertanyaan Dion, tapi dengan cepat melanjutkan menjawab, sebagai orang luar, tidak banyak. Namun, selama beberapa bulan saya tinggal di sana, saya mengetahui beberapa hal. Pertama, raja mereka telah lama hilang, dan bersamanya, putrinya, sang putri. Dion mengangguk. Dia ingat Ri menyebut sepupunya. Namun, mengingat itu adalah satu-satunya saat, Dion tidak meragukan putri ini telah tiada. Kedua adalah kerajaan Elfin menganut tradisi yang sangat ketat dalam memilih penguasanya. Anehnya, para penguasa tersebut tidak dipilih dari keluarga mereka yang paling bergengsi. Sebaliknya, siapapun bisa menjadi raja atau ratu selama mereka memiliki empati sejati. Wajah Dion berkerut sambil berpikir, empat sejati. Dion tiba-tiba teringat pada Jade. Jade dapat melihat menembus dirinya dan dapat dengan jelas mengetahui kapan dia berbohong dan kapan tidak. Bahkan sampai-sampai dia seolah-olah bisa membaca pikirannya. Tapi, dia menggelengkan kepalanya saat ini. Menjadi seorang empati sejati jelas berarti lebih dari sekadar mampu mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak. Ketika aku menyebut Madeleine kepada semua orang, mereka bereaksi seolah-olah reaksi Jade adalah hukum. Tapi, itu bukan karena Jade, tapi karena dia adalah bagian dari keluarga Eostre. Jika seluruh keluarga besar mempunyai kemampuan untuk melihat orang-orang seperti itu, namun mereka bukanlah penguasa yang tepat meskipun demikian, itu akan menjadi hal yang baik. Satu-satunya arti bahwa empati sejati tidak sesederhana itu. Arios sepertinya menyadari dengan tepat apa yang dipikirkan Dion, jika Anda memikirkan keluarga Eostre, saya juga memikirkan mereka dulu. Kemampuan mereka sangat dekat dengan apa yang secara intuitif dipikirkan orang sebagai empati sejati, jadi mengapa mereka tidak menjadi keluarga penguasa jika Raja dan Ratu Elfin selalu disebut empati sejati? Arios menghela nafas, tapi, aku tidak punya jawaban yang bisa kuberikan padamu mengenai hal itu. Empati sejati tampaknya merupakan makhluk yang sangat penting bagi para peri, tetapi, pada saat yang sama, dari apa yang telah saya kumpulkan, hal itu juga membawa tragedi yang tak terhitung bagi mereka. Aku tidak tahu kenapa, tapi dari apa yang aku simpulkan, kerajaan Elfin tidak mampu memiliki empati sejati di atas tahta tanpa bantuan dari Sekte Rusa Surgawi, tapi, masalahnya adalah sekte itu sudah lama hancur. Alasan mereka membutuhkan sekte ini bukanlah pengetahuan umum. Dan apa kerugian mereka tanpa mereka juga tidak diketahui. Hal terakhir adalah kebencian terhadap keluarga Akasia lebih dalam dari sekedar fakta bahwa raja menghilang. Saya pernah membaca buku kuno, bukan di sini, tetapi ketika saya beroperasi militer dengan Sage Iblis, yang berbicara tentang 3 keluarga kuno ras Elfin. Salah satunya adalah keluarga Florence. Yang lainnya adalah keluarga Matilde, dan yang terakhir, seperti yang mungkin sudah Anda duga, adalah keluarga Akasia. Fakta bahwa keluarga Akasia dikenal sebagai keluarga kuno, namun tidak dihormati di sini, pasti memiliki pemahaman yang lebih dalam cerita di baliknya. Hanya itu yang saya tahu. Dion mengangguk. Pertama, tidak masuk akal bagi sebuah kerajaan untuk memberitahu warganya betapa bergantungnya mereka pada sekutu. Jadi jelas mengapa tidak ada yang tahu alasan sebenarnya di balik aliansi tersebut kecuali beberapa orang terpilih. Selain itu,
Kebencian terhadap keluarga Akasia terdengar menarik, mungkin itulah alasan di balik beberapa kejadian aneh ini. Namun, informasi Arios memberi Dion pemikiran baru. Mengapa sebuah kerajaan yang tahu bahwa mereka membutuhkan sekutu seperti Sekte Rusa Surgawi tidak membantu menghentikan kehancuran mereka? Apakah itu berarti bahkan dengan bantuan kerajaan Elfin, nasib Sekte Rusa Surgawi sudah ditentukan? Atau apakah itu berarti mereka memutuskan untuk tidak membantu karena alasan yang tidak diketahui? Dan mungkin, alasan yang tidak diketahui itulah yang menjadi alasan mengapa keluarga besar membenci keluarga kuno Akasia. Dion menghela nafas, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang tanpa informasi nyata. Yang terbaik adalah dia keluar sekarang. Ri dan Lila kecil mungkin khawatir. Asteris. Di luar cincin ruang, Ri sedang duduk dengan gugup sambil menatap cincin di tangannya. Getarannya sudah lama mereda, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Karena cincin itu milik Dion, dia tidak boleh masuk tanpa izinnya, jadi dia hanya bisa duduk dan menunggu sambil memastikan cincin itu tidak pernah keluar dari gua. Waktu berlalu dan tak lama kemudian dia mulai terbangun oleh derai langkah kaki kecil yang berlari ke dalam gua. Ri mendongak untuk melihat Lila kecil melompat masuk. Tanpa dia sadari, matahari sudah terbit di langit, dan Dion masih belum terlihat. Kakak perempuan, di mana kakak Dion? Little Black berjalan di samping Lila kecil. Meskipun si kecil sadar akan bahayanya, dia juga mengkhawatirkan Dion. Tapi, dia tidak bisa meninggalkan Lila di luar. Ri menatap mata merah jambu gadis kecil itu yang berkilauan dan membelai rambut panjangnya. Kakak tidak yakin, kita hanya bisa menunggu. Mata Ri berkaca-kaca karena khawatir. Lila kecil menepuk-nepuk wajah Ri dengan gaya menggemaskan seperti biasanya. Kakak, kamu terlalu cantik untuk bersedih, oke. Aku yakin kakak akan baik-baik saja. Ri tersenyum sambil terkekeh pada dirinya sendiri. Aku seharusnya menghiburmu gadis kecil, jangan meremehkan kakak perempuanmu. Lila kecil terkikik saat Ri mencubit pipi lembutnya. Hampir seperti diberi isyarat, tangan Ri tiba-tiba diserang oleh kehangatan yang menenangkan. Menatap dengan kebingungan, dia menemukan mata hijau Hazel murni menatap matanya dengan tatapan lucu di dalamnya. Kamu cantik dan tanganmu terasa nyaman di tanganku. Kamu cukup baik, bukan? Mata Ri berkilat bahagia saat dia akhirnya menyadari bahwa itu adalah Dion, tapi kata-katanya membuatnya memutar matanya. Sambil melepaskan tangannya, dia menatap Dion dengan tegas. Kamu pikir kamu bisa meninggalkan kami sepanjang malam dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Dion mengangkat alisnya, tetapi segera menyadari bahwa gua itu jauh lebih terang daripada saat dia pergi. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya dengan canggung sebagai tanda terima kasih. Aku kira mempelajari 3000 nama dan sebagian cerita latar belakang membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang aku kira, tapi, aku hanya bisa membayangkan betapa kuatnya pasukan jenderal. Itu sangat berharga. Mengangkat Lila kecil ke dalam pelukannya, Dion tersenyum, kita harus mengantarmu kembali, Hem. Kita tidak ingin Nyonya Everdeen marah padaku karena kamu ketinggalan pelajaran kan. Lila kecil tersenyum, dan melingkarkan lengannya di leher Dion. Namun, yang mengejutkan bagi Ri dan Dion, dia langsung tertidur dalam posisi itu. Semburat rasa bersalah menyerbu hati Dion. Tampaknya gadis kecil itu tidak tidur malam tadi. Dion menghela nafas, sepertinya Nyonya Everdeen akan sangat marah padaku. Tapi, aku tidak bisa menyuruhnya masuk pelajaran dalam keadaan seperti ini. Dia terlalu lelah. Dion mengusap punggung gadis kecil itu. Lila telah menemukan pengaruh yang kuat di hati Dion dan dia tidak ingin melihatnya menderita sama sekali. Dia memarahi dirinya sendiri karena tidak kembali untuk memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja, tapi sekarang sudah terlambat. Ri menjentikkan keningnya, kamu sepertinya lupa kalau sekarang kamu punya orang yang peduli padamu. Jangan terlalu gegabah lain kali. Dengan kalimat itu, dia berjalan keluar gua, berharap Dion mengikutinya. Melihat punggung Ri yang memikat dan berjalan melengkung menjauh, Dion tersenyum pada dirinya sendiri, sepertinya begitu, Hem. Sepanjang perjalanan, Ri bertanya kepada Dion tentang apa yang terjadi. Dion ingin jujur, mengatakan kepadanya bahwa dia belum bisa menceritakan kisah lengkapnya padanya. Namun, dia meyakinkannya bahwa masalah ini tidak akan terjadi lagi. Para jenderal iblis hanya mencoba menarik perhatian Dion. Mereka telah terjaga selama berhari-hari, tetapi dia masih belum memeriksa mereka. Karena mereka samar-samar menyadari bahwa mereka sudah tidak sadar selama lebih dari setahun, mereka tidak ingin menunggu terlalu lama sampai Dion memeriksa mereka lagi. Jadi, mereka sedikit menciptakan masalah.
Satu-satunya hal yang benar-benar ada di pikiran Dion sekarang adalah memberi makan mereka semua. Dia tidak punya pilihan selain menjaga mereka dalam cincinnya agar tidak membuat gempar kerajaan Elfin. Paling banyak, dia bisa membawa keluar Arios karena dia pernah berada di sini, sehingga keberadaannya tidak akan dipertanyakan terlalu banyak. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa dia sebaiknya memberi makan mereka seperti raja-raja. Sekali lagi, dia dalam hati berterima kasih kepada pendiri anggur surga yang tanpa disadari telah menjadi penyokongnya. Saat Dion sedang melamun, dia tiba-tiba merasakan cengkeraman yang kuat di lengannya. Dion memandang Ri dengan bingung, tidak memahami tindakannya. Tapi, melihat ekspresi ngeri di wajahnya, dia segera mengikuti pandangannya. Masih memegangi Little Lila, Dion gemetar hebat. Di hadapan mereka, pagar panti asuhan yang dibangunnya hancur. Setengah dari rumah itu hangus hitam karena kebakaran yang nyata, dan ada lapisan demi lapisan kotoran yang menumpuk di halaman depan, mengintip melalui jendela, dan bahkan memenuhi pintu. Meringkuk di luar, ratusan anak yang menggigil duduk bersama, menyaksikan pemandangan itu dengan air mata berlinang. Dion dengan cepat mengamati kerumunan. Dia telah menghafal wajah dan nama setiap anak yang dia rawat, jadi hal pertama yang ingin dia pastikan adalah tidak ada satupun yang hilang. Menarik napas dalam-dalam, Dion melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia tidak ingin amarahnya menyadarkan Lila atau menakuti anak-anak yang sudah ketakutan. Mereka cukup beruntung karena tidak ada satupun anak yang hilang, dia tidak ingin memperburuk situasi. Tapi, pemandangan berikutnya yang dilihat Dion hampir membuatnya kehilangan kendali. Nyonya Everdeen, wanita tua manis yang dia rasa baru saja diajak bicara. Wanita tua yang sama yang dia lihat melalui Little Black merawat anak-anak dengan baik, digantung di lehernya di pohon terdekat. Wajahnya hancur, hampir tidak bisa dikenali. Pakaiannya telah dilucuti dari tubuhnya. Luka dalam mengotori kulit keriputnya yang dulunya cerah dan rapuh. Air mata kemarahan mengalir di wajah Dion saat dia merasakan Ri mengalihkan pandangannya, membenamkan kepalanya ke bahunya. Dion diam-diam dan dengan lembut memegang bagian belakang kepala Lila kecil, memastikan bahwa meskipun dia bangun, dia tidak akan pernah melihat pemandangan ini. Anak-anak memperhatikan kedatangan Dion tetapi terlalu putus asa untuk bergerak. Tak satu pun dari pengasuh lainnya yang terlihat, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Beberapa menit berlalu ketika Dion mengingat pemandangan ini dalam benaknya. Mengambil napas dalam-dalam, dan mengabaikan konsekuensinya, dia mengirim Ri ke cincin ruangnya bersama Lila kecil. Dengan Little Black di sisinya, dia perlahan berjalan menuju sekelompok anak-anak. Melihat anak-anak itu, hati Dion sakit. Wajah mereka dipenuhi jelaga dan air mata. Itu adalah pemandangan yang menyayat hati. Berlutut, Dion menepuk kepala seorang anak laki-laki yang duduk di dekat tepi kelompok yang berkerumun. Wajah anak laki-laki malang itu mengeluarkan ingus saat dia mengendus pelan, tapi sentuhan Dion sepertinya menjadi pencerah harinya. Menatap dengan mata hitam besarnya, anak laki-laki itu berseru, "Kakak, apakah kamu akan meninggalkan kami juga?" Perkataan anak laki-laki itu hampir membuat air mata Dion yang baru saja berhenti muncul kembali. Tentu saja tidak, Nopos. Aku tidak akan meninggalkan satupun dari kalian. Kakak, kamu ingat namaku. Dion tersenyum lembut, tentu saja, lalu Dion mulai menunjuk ke setiap anak, dengan pelan menyebutkan nama mereka. Onas, Nim, Ruit, Ryul, Sura, Talila, Nuala, Aura. Dion menyebutkan semua nama mereka. Banyak dari anak-anak ini bahkan tidak memiliki nama belakang, seperti Lila kecil. Hati Dion sedih karena ini adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk memberikan sedikit kehangatan dalam hidup mereka kepada anak-anak ini. Tetapi, dengan setiap nama yang dia ucapkan, cahaya kekaguman lain muncul di mata anak-anak itu. Dengan setiap nama yang diucapkannya, air mata kehangatan menggantikan rasa dingin dan kering garam serta rasa takut yang pernah menutupi wajah mereka. Dengan setiap nama yang dia bisikkan, dia menambahkan saguruak lagi ke dalam keluarganya. Pada akhirnya Dion berlutut di depan mereka dan menundukkan kepalanya. Dia telah berjanji untuk tidak melakukan ini pada orang lain selain gurunya. Faktanya, di dunia bagian barat ia berasal dari alam fana manusia, membungkuk dan berlutut hanya dianggap sebagai bentuk aib. Tapi, itulah yang dirasakan Dion sekarang. Dia telah mengecewakan anak-anak ini. Entah itu karena kesombongannya, atau karena dia tidak membangun pertahanan mereka dengan cukup baik, itu tidak relevan baginya. Fakta bahwa dia telah membiarkan jiwa-jiwa tak berdosa mengalami hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia maafkan pada dirinya sendiri.
Anak-anak menggigil melihat tindakan Dion. Tapi, kata-katanya selanjutnya adalah kata-kata yang tidak akan pernah mereka lupakan. Maaf saja tidak cukup atas apa yang telah kalian alami selama ini, Dion membenamkan dahinya dengan kuat ke tanah, tapi, aku berjanji dengan segala yang ada dalam diriku, bahwa mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk memperlakukan kalian seperti ini lagi. Kalian akan menjalani hidup kalian sebagaimana seharusnya anak-anak, kalian akan tertawa dan tersenyum, kalian hanya akan menangis karena bahagia dan mungkin frustrasi, tetapi tidak akan pernah ada lagi air mata kesakitan. Saat Dion selesai, dia merasakan sebuah tangan kecil di bahunya. Dia mendongak dan menemukan Nopos sedang menatapnya dengan air mata mengalir di wajah kecilnya. Itu bukan salahmu, kakak. Mereka adalah orang-orang jahat, orang-orang yang sangat jahat, mereka bahkan menyiksa Nyonya Everdeen untuk menemukan di mana saudari Lila bersembunyi. Pada akhirnya, hanya dia yang berjuang untuk kami. Semua orang lari, sekarang kami memilikimu. Kakak, kamu bersedia mengingat nama kami dan bersedia berlutut untuk kami. Kamu akan selalu menjadi kakak kami. Kata-kata Dion tercekat di tenggorokannya, dia memeluk anak kecil itu, dan setiap anak setelahnya. Secara diam-diam mengirim mereka dan Little Black ke cincin ruang. Segera, hanya dia yang tersisa. Diam-diam, Dion berjalan ke pohon tempat Nyonya Everdeen digantung, dengan lembut menurunkannya. Dion perlahan dan tekun memperbaiki luka di kulit wanita tua cantik itu. Meluangkan waktu untuk memperbaiki mata abu-abu dan rambutnya yang berantakan. Dion tahu ini tidak akan pernah bisa menghidupkannya kembali, tapi dia tidak ingin melihat dia terlihat cacat apapun bahkan dalam kematian. Setelah itu, Dion membuatkan gaun cantik untuknya. Warna perak yang elegan dan konservatif menutupi tubuh Nyonya Everdeen. Perlahan menutup matanya untuk terakhir kalinya, Dion tersenyum lembut, Anda benar-benar cantik, Nyonya Everdeen. Semoga Anda beristirahat dengan tenang. Kristal Dion akan berputar menjadi hidup saat dia menciptakan bunga, burung kecil, dan kupu-kupu yang tak ada habisnya, dengan lembut melapisi peti mati kristal Nyonya Everdeen. Dia tampak damai, persis seperti seseorang yang berjuang sampai akhir demi apa yang diyakininya. Lengannya disilangkan, dan bunga-bunga mengkristal yang tak terhitung jumlahnya serta hewan-hewan anggun menghiasi dirinya dalam kematian. Dion menarik napas dalam-dalam, bila waktunya tepat, saya akan menyelesaikan penguburan Anda yang sempurna. Orang yang melakukan ini kepadamu akan berlutut di hadapanmu untuk bertobat. Selamanya. Dengan pemikiran itu, Dion mengeluarkan cincin ruang baru, yang akan dia simpan untuk Nyonya Everdeen. Dengan diam-diam menyingkirkannya, Dion menutup matanya. Saat itu masih dini hari. Burung berkicau, dan dedaunan hutan bergemerisik tertiup angin. Tapi, selain itu, yang ada hanyalah keheningan yang menakutkan. Desa yang dulunya banyak penduduknya kini kosong. Kemungkinan besar mereka melarikan diri di tengah bencana, tidak peduli untuk merawat anak-anak yang sudah tidak mempunyai orang tua. Berjam-jam berlalu dengan Dion dalam kondisi ini, tetapi dia masih tidak mau bergerak. Dia mencium bau kotoran busuk yang berasal dari panti asuhan yang dulunya ramai. Dia merasakan getaran di hatinya yang terus berdebar kencang. Dia merasakan darah yang menetes dari tangan yang terkepal, dia tidak ingin rileks. Segera, hari sudah keesokan paginya. Tiba-tiba, Dion membuka matanya, api besar menyala di dalamnya. Api hitam menari-nari di wajah Dion, menghapus semua jejak air mata yang pernah ditumpahkannya. Matanya jelas lebih gelap, meredup dari warna hijau hazel, menjadi keruh dan coklat tua. Dengan lambaian tangannya, api hitam menyelimuti panti asuhan. Bahkan tidak menyayangkan pepohonan dan desa di sekitarnya. Dion berdiri di dalam, tidak tersentuh. Wajahnya tanpa emosi dan hatinya tenang bagaikan telaga yang gelap dan suram. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.